Kak Edo, halo, masih di lokasi? Oke. Baik, kita mulai ya supaya tidak terlalu lama. Nanti biasanya berjalan itu anak-anak peserta sudah masuk. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillah alamin. Jadi hari ini kita kembali di Media Talk dan ini adalah episode terakhir dari beberapa episode sebelumnya. Dan hari ini spesial karena dua pemateri kita ini dua orang yang sangat luar biasa. Kita akan coba menggali kisah-kisah inspiratif mereka. Ada Kak Edward Ruslan Rafid. Beliau itu untuk perkenalan, dia alumni Pondok Pesantren Al-Jinayah Biru 6 tahun di Kismul Hufad. Kemudian melanjutkan kuliah di UIN Alauddin Makassar. Nah, di UIN Alauddin Makassar kemarin ambil fakultas kedokteran ya dan beasiswa. Kemudian ada juga Kak Nirwan Anwar, beliau juga seorang hafiz dan kemarin kuliahnya di Unhas Sastra Arab. Jadi teman-teman mungkin selama ini banyak yang familiarnya anak-anak banyak yang masuk di UIN, kuliah-kuliah agama. Nah, di Unhas sebetulnya juga ada sastra Arab dan Kak Nirwan juga masuk di situ. Nah, itu coba yang akan kita lihat. Selanjutnya sebelum memulai, jadi hari ini juga sebagai penutup, jadi kan sebelumnya kita sudah mendengarkan pemateri-pemateri sebelumnya, ada yang berbicara tentang di Australia, kemudian Qatar, Kairo, Inggris. Nah, hari ini yang kita mau kulik dari Kak Edward dan juga Kak Nirwan adalah bagaimana the power of Quran itu bisa membawa ke hari ini, apa yang dicapai hari ini. Meskipun takaran kesuksesan orang itu beda-beda ya, tapi kalau kita melihat dari perjalanan dari Kak Nirwan dan juga Kak Edo, mudah-mudahan ada yang bisa kita lihat, ada yang bisa kita jadikan pelajaran seperti itu. Oke, saya akan mulai dulu pertanyaan ke Kak Edward dulu ya, Kak Edward, pertanyaan general dulu. Halo Kak Edo, dengar ya, jelas ya? Saya manggil Kak Edo atau Kak Edward? Biasanya dipanggil siapa, Kak Edo? Panggilnya apa? Edo bisa, Edward juga bisa. Oke, Edward. Yang pertama itu Kak Edo itu yang saya penasaran sebetulnya sebelum itu namanya Edward Ruslan Rafid. Tidak pernah bertanya ke orang tuanya kenapa Edward, kenapa tidak Ruslan? Karena kan Edward itu kayaknya kalau di Bugis di Bone itu kayaknya enggak familiar. Kenapa dikasih nama Edward gitu? Apakah ada story behind-nya, ada ceritanya, atau mungkin ada tokoh di baliknya yang diidolakan oleh orang tuanya, atau bagaimana Kak Edo? Silakan. Nah, kalau ya bismillahirrahmanirrahim ulang ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Kak Junep atas pertanyaan pertamanya. Nah, untuk pertama itu yang ingin ditanyakan tentang nama aku, Edward. Kalau nama Edward itu sendiri, sebenarnya sampai sekarang juga saya masih belum tahu apa alasan dikasih nama Edward. Pernah saya tanya, saya punya orang tua, saya tanya bilang, banyak orang yang pertanyakan nama aku, Mama, apa artinya? Dia bilang, dulu waktu kau masih dalam kandungan, orang tua aku itu merantau di Kendari. Nah, di sana ada tokoh, dia namanya Edward Aritonang. Mungkin tokoh saya tidak tahu siapa itu Edward Aritonang pada waktu itu. Dia bilang saja orangnya jadi termotivasi kasih nama Edward, tapi dia tetap kasih nama Muhammad supaya ada Islamnya, supaya mungkin pikiranku, mungkin pada waktu nanti pada masyarakat nanti dipanggil nama, kok ada di Muhammadnya, bukan urutan terakhir, ya mungkin itu saja. Itu mungkin alasannya, tapi sampai sekarang alasan konkretnya juga saya tidak tahu. Arti juga dari Edward juga tidak tahu, ya cuman Masya Allah. Jadi ada nama Muhammadnya. Ya.
ada nama Muhammad. Jadi meskipun Edward kurang familiar seperti itu, tapi tetap ditambahkan Muhammad supaya dipanggil di padang mahsyar yang pertama sebagai umat Rasulullah, Masya Allah. Tapi kenapa saya tanyakan itu di awal, karena ya itu tadi, jadi kita kenalnya kan Edo, jadi dia seorang hafiz kemudian dokter, tapi itu menurutku unik karena namanya Edward, dan itu nggak biasa kalau di Bone, khususnya di Bugis. Tapi itu adalah harapan orang tua, mungkin Edward Tonang itu ya, Edward Tonang di sana itu mungkin salah satu tokoh seperti itu. Dan alhamdulillah hari ini kita mungkin doa itu sudah tercapai, Edward mungkin harapan orang tuanya sudah tercapai jadi orang yang sukses seperti itu. Oke, pertanyaan selanjutnya. Untuk Edo, kenapa milih mondok, Edo? Apakah kemarin pilihan orang tua atau kemauan sendiri seperti itu? Iya, kalau untuk alasan mondok itu sendiri, dari kecil sebenarnya enggak ada. Belum ada mimpi bilang ingin mondok waktu saya masih SD. Jadi alasan ingin mondok itu muncul pada saat saya sudah tiba di pesantren. Nah, ini kemauan, termasuk kemauan orang tua. Kemauan orang tua. Masuk mondok. Sebelum di pondok pesantren Al-Junaidiyah Biru itu, saya sebelumnya di MTS negeri di luar, MTS 400 dulu namanya, pada tahun berapa ya, 2011 kalau nggak salah. Jadi saya masuk MTS 400 pertama setelah lulus SD, tapi mungkin karena orang tua lihat saya tidak punya pencapaian apa-apa, mulai dari SD juga dalam pelajaran juga tidak punya prestasi, tidak terlalu pandai juga di bidang mata pelajaran. Pada saat MTS juga seperti itu, mungkin itu orang tua berpikiran bilang kasih masuk saja pesantren supaya sempat dibentuk karakternya atau setidaknya belajar agama. Nah, pada masuk pesantren juga saya punya om datang ke rumah, nah bilang ke orang tua, nih bilang kan dia dari umroh, om saya dari umroh, bilang ke orang tua, bilang di Arab Saudi itu penghafal Quran itu dimuliakan, bahkan ada yang dikasih sekolah, sampai orang Indonesia dikasih sekolah ke Arab, ke Mesir, jika dia hafal Quran. Nah dari situ orang tua mungkin termotivasi pertama untuk kasih pindah saya ke pesantren. Jadi kelas 2 MTS di MTS negeri, saya ditanya orang tua, bilang, nak mau kasih pindah ke sekolah di pesantren. Saya tidak tahu itu pesantren itu bagaimana, saya tidak tahu. Saya cuma yang dalam pikiran saya itu, saya cuma senang pindah sekolah. Karena pada dulu waktu SD itu banyak teman saya yang pindah-pindah sekolah. Saya lihat, keren nih itu orang pindah sekolah. Jadi saya berpikir, bilang, saya juga ingin pindah sekolah toh. Jadi waktu itu saya iakan, kayak iya enggak apa-apa Ji Mama, kasih pindah Mak, senang aja, kapan kamu kasih pindah? Saya begitu. Dia bilang, kalau mau Mi, nanti kita cari pesantrennya. Jadi pesantrennya itu saya pergi ke Makassar itu hari ke Al-Imam Hashim pertama kali. Sampai Al-Imam Hashim, ditanya di sana, saya ada ustaz di sana, saya tidak tahu siapa namanya, cuma orang tuaku yang bicara, katakan, bilang, mau saya kasih menghafal ini, saya punya anak, tapi kira-kira berapa tahun bisa itu selesai dari pesantren? Dia bilang, guru bilang, tergantung dia berapa lama bisa menghafal. Gitu. Baru dia bilang, ini dari mana? Saya bilang, dari Bone, saya punya orang tua bilang dari Bone. Nah, orang di sana, ustaz di sana bilang, yang di Makassar, di Bone itu ada pesantren, namanya pesantren Al-Junaidiyah Biru juga, ada penghafalnya. Nah, dari sana bilang, mama aku bilang, oh kalau begitu di sana saja dekat dari rumah, buat apa jauh-jauh kalau ada yang dekat? Gitu. Saya juga bilang, oh ya enggak apa-apa Ji, kalau yang dekat bagus lagi. Nah, jadi saya pindah ke Bone, kembali dari sana, dari Makassar ke Bone, masuk ke pesantren Biru, Al-Junaidiyah Biru. Saya juga tidak tahu kalau yang dikasih masukan itu di tempat penghafal Quran. Nanti masuk di pesantren baru saya tahu, oh ternyata saya di asrama penghafal Quran. Jadi saya tidak tahu apa itu, apa mau dibikin ini, menghafal apa, gitu.
Padahal itu hari saya tidak terlalu paham tentang mengaji juga saya baru selesai Iqra 6, jadi saya tidak lancar juga mengaji waktu itu. Pindahan dan masih kurang saya kenal, tapi karena ada senior-senior waktu itu yang sudah pintar mengaji, dia tuntun saya sedikit demi sedikit. Mungkin itu alasannya kenapa saya bisa masuk pesantren, karena kemauan orang tua, tidak ada kemauan dari diri sendiri. Tapi karena cuman saya ikuti kemauan orang tua, maju-maju saja terus. Ya, sampai. Mungkin itu saja. Menarik sekali ya. Jadi dari apa ya? Jadi dari kepolosan Kak Edo ini bilang bahwa pindah itu keren dan lain sebagainya. Akhirnya mengantarkannya di hari ini bisa menjadi seorang hafiz, dan juga kita akan kulik juga apa-apa yang didapatkan setelah menjadi hafiz. Tadi kita menarik sekali dari perjalanannya bagaimana menganggap bahwa tidak terlalu berprestasi, tapi mungkin ini adalah jalan yang ditunjukkan oleh Allah seperti itu ya, untuk Kak Edo seperti itu. Untuk Kak Nirwan juga nih, soal kenapa milih mondok, kenapa milih di pesantren, Kak Nirwan? Nah, terima kasih moderator. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi ala ihsani wa syukru lahu ala taufiqihi wa amtinani. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika la ta'ziman li sya'ni. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwani salawatullahi wa salamuhu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa ikhwani amma ba'd. Jadi pertama, senang sekali rasanya bisa bertemu sama teman-teman dan adik-adik dari pesantren Al-Junaidiyah pada sore hari ini. Berbicara tentang sore, mungkin sebelum menjawab pertanyaannya, berbicara tentang sore, ada dalam Al-Quran ayat yang secara khusus membahas hal ini, yakni wal asr, yang mungkin lebih populer atau lebih dikenal dengan makna demi masa atau demi waktu. Tapi beberapa ulama juga menafsirkan dengan makna yang berbeda. Bisa juga dimaknai dengan demi waktu asar atau demi waktu sore. Sebagaimana Syekh Muhammad Abduh menerangkan bahwa dulunya itu bangsa-bangsa Arab dulunya di waktu-waktu sore, di waktu-waktu asar mereka duduk-duduk, kemudian membicarakan hal-hal yang melantur saja, sifatnya melantur, hal-hal yang percakapan-percakapan yang memancing perselisihan, yang menimbulkan pertengkaran saja. Kemudian dari mereka itu mengutuk waktu asar, mengutuk waktu sore, karena ya dampak-dampak berbahaya itu, dikhawatirkan ada pertengkaran-pertengkaran. Lalu turunlah ayat ini wal asr ini untuk memberi peringatan bahwa fokuslah demi masa, demi waktu sore, demi waktu asar. Perhatikan waktu asar itu bukanlah waktu asar yang sebenarnya salah, bukanlah waktu sore sebenarnya yang salah, tapi orang-orang yang mempergunakan waktu sore itu, orang-orang yang mempergunakannya untuk percakapan-percakapan yang hanya memancing atau menimbulkan silang sengketa saja. Maka tentunya kita berharap pada sore hari ini, pada waktu asar ini, yang timbul adalah percakapan-percakapan yang insya Allah berfaedah. Ya, jadi untuk pertanyaannya kenapa mondok ya, kenapa mondok? Sebenarnya ini sebenarnya cukup unik karena alasannya bisa dibilang jarang atau bahkan tidak ada yang serupa ya. Kalau teman-teman saya yang biasa saya tanyakan ke teman-teman saya biasanya yang dulunya mondok, saya tanya kenapa mondok, alasannya ya karena mungkin karena memang sudah punya niat awal untuk belajar agama, satu. Mungkin karena dipaksa sama orang tua, dua. Mungkin karena ingin belajar mandiri, ingin disiplin, ingin belajar jauh dari orang tua gitu. Tapi tidak ada satupun dari alasan-alasan itu yang menjadi alasan yang sama dengan saya, alasan saya. Apa alasannya? Jadi dulu sedikit bercerita ya. Sekolah-sekolah negeri itu kebanyakan tidak membiarkan siswanya itu berambut pendek. Ya, jadi termasuk di kecamatan saya, beberapa SMP di kecamatan saya itu siswa-siswanya yang laki-laki ya, laki-laki rambutnya itu tidak lebih dari 2 cm, tidak lebih dari 2 cm, dan saya tidak suka dengan rambut-rambut yang seperti itu. Walaupun mungkin belum punya pemikiran apa hubungannya rambut dengan pola pikir, dengan daya intelektual. Sampai dulunya belum punya pemikiran seperti itu. Cuma masih alasan-alasan gaya lah, nggak sesuai dengan gaya itu ya. Dan karena alasan itu, dan ternyata berbeda dengan apa yang ada di pesantren. Ada sepupu saya yang mondok di pesantren dan pulang kampung, saya lihat rambutnya ternyata berbeda. Rambutnya bebas panjang, maksudnya panjang tapi tidak gondrong juga, tapi ya enggak sependek dengan rambut-rambut teman-teman saya yang di SMP yang di kecamatan. Akhirnya dari alasan karena rambut itu, saya ingin mondok, dan saya utarakan niat itu ke orang tua. Saya utarakan
niat itu ke orang tua dan ya ternyata bagai gayung bersambut, langsung disetujui dan orang tua ternyata juga sudah punya niat untuk memasukkan saya ke pesantren dan ya akhirnya bisa dibilang apa namanya ya, win-win solution lah, sama-sama saya mau mondok, ibu saya menginginkan juga saya untuk mondok. Lewat situ walaupun memang alasan itu awalnya ingin mondok, tapi ya kian berjalannya waktu, sering berjalannya waktu, alasan tersebut kian lama kian terkikis dan akhirnya berubah. Semakin kesini semakin paham bahwa sebenarnya ya memang banyak keunggulan dari menjadi seorang santri. Itu mungkin. Wow, menarik sekali. Jadi dari ini ya, dari style rambut, kemudian menjelaskan bagaimana. Sorry Kak Niron, kalau boleh tahu kemarin pesantrennya di mana ya? Di Pindrang, DDI di Pindrang, DDI Hadratus Surat wal Jamaah, DDI Lerang-Lerang Pindrang. 6 tahun 6 juga. tahun. Baik. Menarik sekali ya dari kedua alasan Kak Nirwan dan Kak Edward, sama-sama tidak tertebak. Tadi Kak Edo kepolosannya bahwa pindah sekolah itu ternyata keren menurutnya. Kemudian ada Kak Nirwan persoalan rambut. Dan dari sini kita mungkin bisa menarik kesimpulan bahwa ada banyak sebetulnya jalan di mana Allah akan menuntun kita, kemudian menunjukkan jalan yang akan Allah berikan ke kita, gitu. Selanjutnya nih, jadi kedua pemateri kita ini kan kita tahu 6 tahun semua ya di dalam pondok pesantren, dan mungkin teman-teman ingin mendengarkan begitu suka duka selama mondok. Adakah momen-momen yang kira-kira bisa diceritakan di sini yang bisa menginspirasi teman-teman seperti itu, suka dukanya selama mondok? Mungkin dari Kak Nirwan dulu melanjutkan. Oh baik, Silakan. terima kasih. Jadi kalau sukanya ya, saya pribadi sangat suka terkait kebersamaannya, Bahkan di dinding-dinding kamar di pondok itu dulu ada tertulis togetherness is our breath. Wah, kebersamaan itu adalah nafas kita. Karena ya hampir semuanya dilakukan secara sama-sama. Sholat sama-sama, jamaah akan ngaji sama-sama, makan sama-sama, main sama-sama. Dan kadang juga melanggar sama-sama ya. Mungkin ada yang pernah melanggar sama-sama juga. Itu juga sering terjadi di pondok, melanggar sama-sama. Dan saya sukanya juga karena rasa senasib dan sepenanggungannya juga cukup tinggi. Dan kita juga tidak pernah merasa kesepian karena banyak teman main. Itu mungkin kalau sukanya. Kalau dukanya ya tentu ada juga yang mungkin bisa dibilang karena jauh dari orang tua. Kita tidak bisa dimanja lagi sama orang tua, kemudian tidak bisa makan sesuka hati, tidak bisa nonton TV setiap hari, tidak bisa merasakan segala fasilitas yang dirasakan oleh anak-anak atau teman-teman yang tidak mondok di luar sana. Ya, tapi bagaimanapun kalau Imam Syafi'i kan pernah bilang, bahwa safir tajid iwadan amman tufariquh, bahwa merantau atau pergilah, engkau akan mendapatkan apa yang engkau tinggalkan. Engkau akan dapatkan ganti dari apa yang engkau tinggalkan itu. Jadi mungkin kita meninggalkan segala apa yang kita punya di rumah kita, keluarga dan segala fasilitas, makanan dan sebagainya. Tapi Allah gantikan dengan pelajaran yang luar biasa di pesantren. Mungkin di riwayat yang lain juga ada man taraka syai'an lillah awwadahullahu khairan min, bahwa siapa yang meninggalkan sesuatu karena Allah, maka Allah akan gantikan yang lebih baik. Jadi itu ya ada suka dukanya juga lumayan banyak, sukanya juga lumayan baik, tapi yakin dan percaya kalau kita meninggalkan sesuatu itu dengan niat karena memang ingin mengganti mungkin. Ya, Kak Nurwan tadi agak lag sedikit tapi masih kedengaran. Oh, koneksi kayaknya unstable. Ya, koneksinya, tapi masih kedengaran kok. Atau ada yang perlu saya ulangi? Cukup. Jadi tadi poinnya Kak Nirwan adalah meninggalkan karena Allah, meninggalkan sesuatu. Karena Allah insya Allah akan diberikan jalannya seperti itu. Menarik sekali. Kemudian Kak Edo, selama mondok 6 tahun, bagaimana suka dukanya? Silakan. Ya, kalau suka dukanya mondok itu pasti sangat banyak. Ada sukanya, ada juga dukanya. Nah, kalau saya tuh pandangan waktu masuk pondok itu ibarat apa ya? Kalau bisa mungkin dibilang sekarang itu bahasa gaulnya penjara suci. Penjara suci waktu mondok. Waktu mondok itu kan saya tidak tahu
apa ini saya mau tujuan saya masuk pondok. Saya cuma mau pindah sekolah saja tujuan pertama. Tuh. Jadi pas saya mondok sehari disuruh sama Ustadz mengaji terbata-bata. Di situ saya mulai eh, pusing apa yang harus saya lakukan. Nah, saya tidak tahu mengaji. Jadi pada waktu itu saya pulang ke rumah. Saya sakit 1 hari, 2 hari tinggal di pondok saya sakit. Saya pulang di rumah. Saya menangis sama orang tua. Bilang, "Ma, mau gak tinggal lagi di rumah? Saya tidak mau tinggal di pondok. Karena kalau saya tinggal di pondok, ya, kedengaran suara? Ya, jelas jelas. Gila, anu tadi. Eh, saya pulang ke rumah, saya menangis sama orang tua. Bilang, "Mak, saya tidak mau tinggal di pondok." Dia bilang, "Kenapa?" Rindu kakak. Saya tidak pernah lepas sama orang tua. Saya rindu tinggal sama orang tua. Baru bilang, "Saya tidak tahu mengaji, tidak tahu apa itu menghafal, apa itu membaca Quran, apa itu sabar." Nah, itu kan kata-kata status itu bilang, harus sabar orang menghafal Quran, harus konsisten. Saya tidak tahu apa itu konsisten. Begitu. Tidak, Jina, jalani dulu, menghafal saja sedikit-sedikit. Jadi saya pikiranku ya sudah Pak, saya harus jalan. Jadi selama di pondok pesantren, pikiran saya utama, tujuan saya pertama itu harus selesaikan hafalan supaya cepat keluar dari pondok. Yang pertama. Yang kedua, seiring berjalannya waktu, saya suka suasana pondok pesantren. Sedikit-sedikit memandirikan bagaimana pergaulannya, makanannya, bagaimana guru-gurunya, ustaz-ustaznya. Dan seiring berjalannya waktu sampai hampir 5 tahun ya, 5 tahun, saya malah tidak mau keluar dari pondok pesantren. Saya bilang, kayaknya kalau saya keluar dari pondok pesantren, tidak tahu mau jadi apa. Dan di sini nggak kerasa menjadi santri yang sebenarnya, mendapatkan ilmu agama yang bagus, banyak guru-guru, banyak ustaz-ustaz yang membuat saya termotivasi. Saya malahan berpikir saya cuma ingin jadi ustaz saja, guru mengaji di satu masjid, terserah dimanapun. Yang penting saya cuma jadi guru mengaji. Bahkan waktu di pondok pesantren, saya juga banyak saya lihat senior-senior yang saya lihat kalau mengaji tidurnya cuma sebentar. Itu yang membuat saya termotivasi karena saya bisa, yang dimana karakter saya yang awalnya manja, yang awalnya tidak mandiri, saya berjalannya waktu, saya melihat orang-orang yang hebat dan itu membuat saya juga tertarik di situ. Saya juga tidak ingin tidur cepat, saya tidak ingin tidur banyak, membuang waktu saya tidak ingin lama di pondok pesantren, dan saya ingin cepat menyelesaikan hafalan. Seperti itu. Jadi kalau suka dukanya, mungkin sukanya juga ada, dukanya juga ada. Hanya kemandirian yang membuat kita betah di pondok, karena mandiri. Mungkin itu saja. Oke. Menarik sekali ya keduanya. Jadi memang kita tahu bahwa kalau di pesantren itu poin yang sangat bisa kita biasanya dirasakan di pesantren adalah kebersamaan, kemudian kemandirian yang dibentuk oleh lingkungan. Nah, ada tidak pesan kepada santri, karena biasanya kan kalau kita di pesantren, tadi Kak Edo juga sempat singgung, tapi Kak Edo tadi bilang bahwa dia masuk di pesantren sudah dapat ritmenya, dia sudah ada goals-nya bahwa saya harus cepat selesai. Nah, biasanya di pesantren banyak santri-santri itu yang kayak di zona nyaman, merasa tinggal di pesantren tapi tidak punya goals, akhirnya tidak termotivasi untuk belajar dan sebagainya. Ada tidak tips-tips dari Kak Nirwan dulu deh soal ini, santri yang kayak terlena, tidak serius belajar, hanya sekedar masih belum bisa menerima bahwa dia sedang di pesantren, jauh dari orang tua, masih belum serius untuk belajar. Silakan Kak Nirwan. Ya, baik. Jadi kalau perihal kesungguhan dalam belajar itu, sebenarnya ada 3 variabel ya. Ada variabel hati, ada variabel lisan, dan ada variabel aksi sebenarnya. Menurut saya nih ya, mau setuju tidak setuju jawab. Jadi variabel hati itu artinya punya kesungguhan yang serius, betul-betul ingin belajar, kemantapan hati ingin belajar. Kedua itu dituturkan, dikatakan bahwa saya memang ingin belajar. Apakah disampaikan ke orang tua, disampaikan kepada teman-teman sebagai pengingat juga, ataupun disampaikan secara langsung kepada Tuhan juga dalam doa-doa bahwa saya ingin belajar. Ketiga adalah variabel aksi, dan ini
tidak kalah pentingnya, bahkan bisa dibilang sangat penting karena innallaha la yughayyiru ma hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Jadi tidak bisa dirubah kalau bukan kita sendiri yang mengubah, tidak bisa berubah kalau bukan kita sendiri yang mengubah. Jadi yang kita lakukan, hati kita mantapkan niat kita, kemudian kita sampaikan juga, dan harus memang butuh aksi. Kalau tidak ada ini, akan memang terjadi kemalas-malasan saja. Kalau tidak ada 3 variabel ini, sebenarnya dalam melakukan hal apapun itu, kita harus punya 3 variabel ini, variabel hati, lisan, dan aksi. Kalau tidak ya akan setengah-setengah, mau ikut-ikutan saja, ikut ritme saja tanpa tahu apa sebenarnya goalnya. Jadi kalau saya ya itu kembali lagi tadi, harus tahu, harus jalankan 3 variabel ini. Gitu sih. Baik. Jadi hati, lisan, dan aksi. Jadi mungkin di sini banyak santri yang mendengarkan, semoga itu bisa motivasi. Jadi kalau merasa bahwa hari ini 3 variabel yang tadi disampaikan Kak Nirwan belum dijalankan, semoga setelah mendengarnya bisa dipikirkan lagi bahwa di pondok itu biasanya ya, karena kan kita sering itu dengarkan senior-senior atau apa bilang bahwa kalau nanti baru menyesal kalau sudah keluar, Ya, kenapa benar, waktu itu benar, tidak benar, serius. benar, Dan benar. itu memang kayaknya semua santri pernah merasakan itu dan mengaminkan apa yang disampaikan bahwa nanti baru menyesal kalau sudah keluar, kenapa dulu saya tidak serius, karena ilmu-ilmu yang ada di pesantren kan sangat aplikatif karena dia berbasis lingkungan kehidupan seperti itu. Menarik. Selanjutnya Kak Edo mungkin ada pandangan soal khususnya mungkin santri-santri tahfiz yang tidak serius dalam menghafal dan sebagainya. Mungkin ada yang bisa disampaikan Kak Edo, silakan. Ya, kalau dari saya itu pertama bagi santri tahfiz, apalagi teman-teman yang sekarang sementara ingin menghafal Al-Quran, yang pertama harus diperbaiki itu niat. Meskipun dalam keadaan terpaksa, tapi kalau niat itu ternyata diperbarui terus dengan niat yang baik, insya Allah pertama pasti Allah akan mudahkan. Kemudian bagi santri tahfiz juga yang merasa ingin ingin menjadi seorang hafiz, apalagi ini merupakan amalan janjinya itu surga, merupakan amalan yang dijanjikan surga oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kita tahu kalau misalnya di ayat Al-Quran yang dijelaskan am hasibatum an tadkhulul jannata wa lam ya'tikum mathalul ladzina khalu min qablikum. Kalau misalnya kita ingin mendapatkan surga, maka Allah tidak akan diam. Allah itu pasti akan uji kita mulai kesabarannya kita. Tidak mungkin Allah itu diami kita kalau kita ingin mendapatkan surga, apalagi ingin mendapatkan keberkahan itu Al-Quran. Pasti ujiannya itu pasti akan berat. Nah, apalagi kalau itu Al-Quran itu ujian terberatnya itu adalah rasa malas, ya, godaan-godaan seperti ingin bermain, apalagi di masa anak-anak itu kita sangat ingin aktif bermain, bergaul sama teman-teman, bercerita. Nah, Allah tidak kalau kita ingin menjadi penghafal, yang pertama itu kita harus rela berkorban terhadap waktu, rela tidak tidur sebagaimana enaknya tidurnya orang yang lain, rela tidak bergaul bagaimana bergaulnya teman-teman yang lain, rela tidak bermain bagaimana nyamannya itu bermain seperti teman-teman yang lain, dan rela tidak rela meninggalkan zona yang nyaman. Itu saja. Jadi hal-hal yang seperti itu kalau kita tahu apa tujuan kita menjadi penghafal Quran, dan kita tahu ternyata kalau menghafal Quran itu hal yang mulia, yang berkahnya itu besar sekali. Ya, kita pasti sudah lihat beberapa orang yang mendapatkan keberkahan Al-Quran, dan itu pasti dia tidak dapat dengan cuma-cuma langsung dikasih sama Allah menghafal Quran, tidak seperti itu. Pasti dia diujinya itu seperti ujian syaitan, itu pasti akan ganggu kita, goda kita di berbagai arah, dan itu tidak gampang. Cuman orang-orang yang rela meninggalkan zona nyaman yang bisa menyelesaikannya, dan juga rela berkorban waktu, karena kita harus menyempatkan banyak waktu untuk membaca Al-Quran. Yang seperti itu. Masya Allah ya. Jadi untuk Kak Edo sendiri kan ini waktu di pesantren itu ambil program tahfiz. Jadi di pesantren Al-Junaidia itu ada memang kelas khusus tahfiz. Nah untuk Kak Nirwan mungkin, apakah waktu di pesantren di sana di 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 Pinrang ya,
itu ngambil program tahfiz juga kah atau bagaimana? Halo, Kak Nirwan? Kayaknya koneksinya gangguan. Sebenarnya tidak. Jadi waktu itu sekarang gimana? Oke, silakan lanjut. Jadi waktu di periode saya di masa saya itu belum ada kelompok tahfiz ya, belum ada takhasus tahfiz, yang ada cuman takhasus untuk kitab kuning, kitab gundul. Jadi saya fokusnya itu belajar di kitab gundul, belajar di kitab kuning, fokusnya belajar nahwu sharaf dan sebagainya. Nanti ya sekalipun sebenarnya mulai menghafal Quran juga, maksudnya secara mandiri otodidak menghafal tanpa disetorkan kepada ustadz, tapi tentu teman-teman sudah tahu bagaimana kualitas hafalan yang tidak disetorkan. Jadi tidak begitu progresif juga. Jadi saya dulunya hanya fokus di kitab kuning di pondok itu karena memang belum ada program tahfiznya. Tentu apa namanya mungkin sudah jadi barang hal yang lumrah. Kita keluar dari pondok, baru pondok tersebut jadi bagus. Apakah dari segi bangunan, dari segi program juga begitu ya. Dari segi bangunan, dari segi program, intinya banyak kemajuan baru kita sadari setelah kita tinggalkan pondok. Banyak program-program yang kita sampai menuturkan, wah kenapa ya dulunya saya tidak merasakan program tersebut. Tentu hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Jepang ya, yang sekarang sedang krisis populasi, bahkan TK, SMP, SMA ditutup ya di sana di Jepang. Sedangkan kita ya lumayan selalu ada kemajuan-kemajuan setiap tahunnya di pondok-pondok pesantren. Jadi yang mau saya sampaikan adalah memang dulunya tidak fokus di tahfiz, barulah nantinya di perkuliahan. Berhentinya di perkuliahan mengikuti kajian-kajian keislaman. Dari situ akhirnya dari forum-forum itu saya dapat terkait bagaimana orang yang ingin fokus belajar agama itu harusnya Al-Quran yang dijadikan landasan, Al-Quran dijadikan pokok. Nah, kekeliruan kita selama ini sebenarnya, konsep kita selama ini, mindset kita bahwa menghafal Al-Quran itu adalah cita-cita. Saya mengatakan ini sebagai kekeliruan karena kalau kita katakan sebagai cita-cita, artinya menghafal Al-Quran itu adalah hal yang sulit untuk dicapai. Artinya hal yang tinggi untuk dicapai. Hal yang tinggi untuk dicapai karena cita-cita ya mungkin butuh waktu yang panjang dan lama dan sulit bisa jadi, bahkan kadang utopis juga ya cita-cita itu. Nah, harusnya menghafal Al-Quran itu dijadikan pokok landasan, hal yang pertama dipelajari sebelum mempelajari yang lain. Itu ya sebenarnya kalau yang saya pahami seharusnya, karena itu bisa menjadi pembuka. Sebagaimana ulama-ulama dulu itu kayak filsuf-filsuf Al-Farabi, Ibnu Sina itu menghafal Al-Quran tapi dokter juga. Kayak Dr. Edward ini, Ibnu Sina ya, yang hafal Quran, dokter juga, yang luar biasa karyanya sampai sekarang digunakan di Eropa, Avicenna ya. Jadi itu mungkin perkenalannya, kapan mulai menghafal Quran. Bukan karena mengikuti program di pondok sebenarnya. Oke, menarik ya. Jadi baru fokusnya menghafal itu pada saat kuliah gitu ya. Dan juga poin yang menarik tadi soal tentang cita-cita, bahwa menghafal adalah tujuan dan cita-cita. Dan ini mungkin yang juga menjadi banyak fenomena hari ini, bagaimana hafiz itu kemudian dikomersilkan dan lain sebagainya, di-entertainingkan, padahal goals utamanya adalah keberkahan yang kita cari, bahwa Al-Quran itu memang wajib untuk kita pelajari, bahwa kita berusaha untuk menghafalnya itu adalah salah satu ikhtiar seperti itu. Dan itu menarik sekali pembicaraan kita saat. Nah, kemudian pertanyaan untuk Kak Edo mungkin ya. Karena Kak Edo kan di pesantren memang ngambil khusus tahfiz. Waktu di pesantren itu menghafal, seperti apa support sistemnya yang paling berpengaruh? Adakah orang-orang yang berpengaruh begitu sehingga bisa menyelesaikan seperti itu hafalannya? Ya, kalau support system tentang menghafal itu, otomatis yang pertama itu orang tua. Pertama keinginan orang tua. Saya selalu berpikir bilang, apapun sebenarnya yang bisa saya lakukan, yang penting orang tua itu ridho dan mau. Apa yang inginkan saya juga nurut apa yang dia mau. Kemudian yang kedua, support system yang kedua itu yang kedua itu guru-guru kita toh, ustaz-ustaz kita waktu mondok itu ada beberapa ustadz yang membuat saya termotivasi. Salah satunya itu almarhum Ustaz Syamsu, bapaknya Kak June. Itu beliau merupakan orang buta tapi dikaruniai kekuatan otak, pendengaran yang mampu menghafal Al-Quran. Bahkan kata orang-orang, beliau itu mampu
menghafal itu cuma 3 kali disebutkan sesuatu itu sudah hafal. Dan banyak beliau hafal hal-hal kitab-kitab apa namanya seperti Barasanji dan banyak hal yang dihafal sama beliau, dan itu membuat saya termotivasi. Saya setiap pulang orang tua selalu bilang, nak kau itu dikasih lengkap, ada matamu, ada telingamu, ada tangan, ada mulut, kau bisa gunakan indera-inderamu lengkap. Masa kamu mengeluh tidak hafal Quran. Jadi saya mulai di situ termotivasi, motivasi juga yang membuat motivasi dari guru-guru, ya. Kemudian setiap hari juga mungkin ustaz-ustaz yang di pondok selalu memotivasi kita bahwa menghafal itu tidak gampang, harus butuh kesabaran dan lain-lain. Kemudian yang ketiga itu teman. Waktu di pondok itu saya suka berteman yang kayak bersaing hafalan. Jadi pada waktu di pondok itu ada saya yang bersamaan saya masuk itu ada senior yang saya bersamaan masuk di pondok, bersamaan juga menghafal. Saya selalu jadikan saingan. Kalau saya lihat mengaji, saya juga mengaji. Kalau saya lihat dia tidur, saya mengaji. Kalau saya lihat lagi mengaji, saya biasa pura-pura main-main supaya dia tertarik main-main, baru saya pergi mengaji. Jadi kayak saya itu licik, tapi liciknya dalam bentuk kebaikan. Kan namanya fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Mungkin dibilang saya goda dia untuk main-main, tapi tidak, supaya karena saya lihat hafalannya beda 3 halaman dari saya, jadi saya harus menghafal lagi 1 halaman. Dia senior, tapi saya anggap saingan hafalan. Ya, mungkin dari situ setiap hari saya menambah 1 halaman. Saya tidak puas 1 halaman. Saya bilang, kalau 1 halaman saya tidak lambung-lambung. Nah, dia juga menghafal 1 halaman. Jadi saya menghafal 1 lembar. Kalau dia mengaji di masjid, saya pergi mengaji di kelas. Kalau dia mengaji di kelas, saya pergi mengaji di masjid. Saya tidak mau didengar hafalanku sama dia. Dia juga tidak mau didengar hafalannya sama saya. Itu selalu terus itu sampai mungkin sampai juz 15 waktu itu. Sudah 15 juz hafalan. Dia pindah ke apa namanya, ke Al-Imam Hashim. Tapi di situ saya tidak putus semangat. Saya cari lagi saingan yang lain. Saya cari lagi senior yang punya hafalan sekitar 20. Saya cari motivasi, saya harus dapat ini hafalannya. Saya harus menghafal 1 lembar. Apalagi saya selalu dengar ada dulu senior yang menghafal 2 lembar dalam 1 hari, bahkan dia khatam hafalannya mungkin 8 bulan atau 1 tahun. Nah, saya termotivasi, bagaimana caranya, katanya dia hafal 2 lembar sehari atau 3 lembar setengah. Saya juga berusaha untuk hafal segitu. Saya juga berusaha, tapi meskipun tidak pernah sampai 2 lembar, 1 lembar saja, biasa capek sekali itu kalau menghafal 1 lembar setengah, 1 lembar lebih. Caranya itu ya kita pasti tidak bersantai-santai, karena tipenya saya punya otak itu susah masuk pelajaran, tapi saya selalu bagi waktu. Kalau misalnya orang mengaji satu kali 3 kali dia baca Al-Quran, dia bisa hafal, saya harus 10 kali baca Al-Quran baru bisa hafal. Jadi begitu, jadi saya semangat saja, modal semangat. Itu mungkin di antara kekurangan ada kelebihan, di antara kelebihan ada kekurangan. Mungkin ada orang yang dikasih otaknya cepat menghafal tapi semangatnya setengah. Nah, mungkin ada juga orang yang mungkin dikasih otak yang setengah-setengah tapi dikasih semangat yang full. Nah, jadi seperti itu. Jadi mungkin bisa menyimbangi. Bisa selalu mensyukuri apa yang kita punya, tapi berusaha saja, karena itu yang membuat motivasi kita juga supaya menghafal itu kan ada saingan seperti itu. Saingan dalam kebaikan, ya, fastabiqul khairat. Jadi kita berlomba-lomba supaya bagaimana bisa cepat menghafal Al-Quran. Dan begitu juga murojaahnya. Jadi kalau murojaah dia sudah lancar sekian juz, saya juga harus murojaah sekian. Jadi apalagi kalau misalnya di waktu malam saya dengar dia mengaji, saya juga harus bangun waktu malam. Saya tidak mau tidur kalau dia tidak tidur dulu. Kalau bisa saya tidur, pura-pura tidur di sampingnya supaya dia tertarik tidur, baru saya bangun lagi mengaji. Jadi seperti itu. Jadi, bisa dibilang licik, tapi hal itu yang membuat kita bisa termotivasi dan terus istiqomah mengaji. Wow. Menarik sekali ya Kak Edo. Jadi ada taktik dalam tanda kutip licik mengelabui lawannya supaya dia Kak Edo itu bisa termotivasi lebih lagi untuk menyelesaikan hafalan. Nah, menarik, dan yang menarik juga dari Kak Nirwan, saya ingin ke Kak Nirwan dulu, karena kan Kak Nirwan tadi kita tahu beliau itu di pesantren bukan program khusus. Nah, support sistemnya bagaimana tuh? Kita tahu kan juga perjalanannya panjang untuk menghafal.
pernah tidak kayak merasa, jenuh, kemudian ingin berhenti? Apa yang menguatkan? Support system-nya seperti apa? Silakan Kak Nirwan. Ya. Jadi sebelumnya jadi karena saya dan Dokter Edo ini berasal dari background yang bisa dibilang sama, dari background pesantren dengan mengangkat tema juga yang sama, maksudnya memiliki latar belakang yang sama. Jadi wajar saja ya kalau ada irisan-irisan dalam jawaban kami, ataupun ada titik konvergensi. Bukan berupaya sebenarnya beralasan-alasan apologetik yang berupaya untuk beralasan-alasan saja. Tapi memang karena kita punya latar belakang yang bisa dibilang mirip, jadi jawaban-jawaban kami selalu juga memiliki irisan-irisan yang sama. Jadi kalau dibilang apa yang menjadi support system utama, kalau saya pribadi lingkungan ya, lingkungan. Apalagi kalau ada dalil yang mengatakan almaru ala dini khalili falyanzur ahadukum may yukhalil, bahwa seseorang itu berada di atas agama temannya, sesuai dengan agama temannya. Jadi makanya hendaklah seseorang di antara kalian itu memilih atau hendaklah perlihatkan siapa yang akan diajak berteman, begitu. Jadi tidak bisa dipungkiri akan ada titik-titik yang seperti dikatakan moderator tadi, titik jenuh, titik malas, titik lesu, yang seperti itu. Nah, makanya perlunya ada teman yang bisa saling mendukung, yang sefrekuensi, satu visi. Jadi kalau kita lagi istilahnya lagi mogok, mood-nya bisa didorong-dorong. Ya. Kalau keimanan lagi down, bisa dibangkitkan, bisa dicambuk kembali semangatnya. Kalau ada lingkungan-lingkungan yang Islami, lingkungan-lingkungan yang religius. Dan teman-teman yang bisa dibilang untuk mengingatkan dalam taat, bukan mengajak dalam maksiat. Ya, itu perlu tidak bisa dipungkiri juga bahwa dalam pesantren pun istilahnya bukan Nabi Musa, saya di sana kan ada juga Firaun-Firaunnya. Jadi harus juga pintar-pintar memilih teman sekalipun berada di lingkungan bahkan bisa dibilang lingkungan religius, tapi ternyata hanya jubahnya saja yang jubah religius, tapi dalam hatinya ternyata berkain kumal, bukan memakai jubah kehormatan. Itu mungkin yang menjadi saya pribadi lingkungan. Kedua adalah dua orang tua juga. Saya sama-sama lagi jawabannya dengan Edo tadi, Dokter Edo. Memang hal yang setiap apa yang ingin saya lakukan juga itu mengambil keputusan-keputusan dalam hidup itu saya juga selalu libatkan orang tua saya. Saya misalnya beberapa hari yang lalu, saya besok ceramah subuh. Mohon doakan supaya dilancarkan. Saya besok akan ada kegiatan di kantor ini, mohon didoakan. Setiap ada kegiatan-kegiatan saya hampir semuanya saya laporkan, kecuali mungkin kegiatan-kegiatan yang sehari-hari yang bisa dibilang kayak tidur, makan dan sebagainya, itu tidak semestinya tidak mesti disampaikan. Tapi hal-hal yang sifatnya mengambil keputusan dan meminta untuk dimudahkan kegiatannya, saya tidak pernah alpa untuk meminta doa kepada orang tua. Itu mungkin kalau saya. Wow, jadi powerful sekali ya dari jawaban Kak Nirwan, juga dari Kak Edo tadi. Jadi irisannya adalah pertemanan. Jadi teman-teman itu santri-santri yang lagi berjuang atau teman-teman yang alumni juga yang masih berjuang seperti itu. Pertemanan adalah salah satu hal yang penting karena itu adalah yang membentuk karakter kita dari lingkungan. Kemudian doa orang tua. Nah, selanjutnya ya yang mau saya tanyakan ke Kak Edo dan Kak Nirwan, bagaimana cara mengatasi distraksinya itu ketika menghafal seperti itu? Apakah ada pengalaman-pengalaman, ada tips-tips khusus seperti itu mengatasi distraksi saat menghafal? Karena menghafal itu kan butuh fokus yang lebih. Ada tidak tips-tipsnya untuk adik-adik ini yang sedang masih juga berjuang atau yang sedang alumni-alumni juga yang sedang berjuang untuk menghafal seperti itu? Silakan Kak Nirwan dulu, silakan. Saya dulu ya. Ya. Baik. Kalau tips dan triknya untuk menjaga keistiqomahan ya. Untuk menjaga keistiqomahan dalam ketika menghadapi distraksi yang ada. Pertama tentu sebenarnya kalau niatnya kita baik itu insya Allah tidak akan mudah roboh ya. Insya Allah kalau niat kita baik memang dari awal, tinggal diperbarui saja keimanan kita, insya Allah akan lebih kokoh. Kalau dalam kitab Ibnu Athaillah Sekandari yang judulnya Al-Hikam min alamati mautil qalbi, min alamati mautil qalbi, adamul husni ala ma fataka minal muwafaqat, dan wa tarkun nadami ala ma fa'altahu jadi artinya di antara tanda matinya hati itu adalah tidak adanya kesedihan yang hadir ketika kita
ketika kita melakukan atau ketika kita meninggalkan ketaatan dan tidak adanya rasa rasa penyesalan ketika kita melakukan dosa. Jadi setiap kita melakukan hal-hal yang mungkin tidak begitu bermanfaat, apakah ada rasa-rasa itu yang hadir? Kalau tidak maka hadirkan, berupaya kita hadirkan. Karena dia itu adalah tanda, salah satu tanda matinya hati, kata Ibnu Athaillah As-Sakandari dalam kitab Al-Hikam. Dan itu sangat parah ya kalau hati kita mati itu. Kalau orang yang mati badannya kan sisanya istilahnya bisa dikubur dalam tanah saja langsung. Tidak perlu repot-repot. Tapi kalau orang yang mati hatinya itu tidak bisa dikenali, tidak bisa dideteksi dan dapat apa namanya ya, bisa mengakibatkan hal-hal yang lebih buruk ke depannya. Lahum qulubun la yafqahuna biha, bahwa mereka itu memiliki hati tapi dia tidak bisa berpikir. Akhirnya walahum a'yunun la yubsiruna biha, mereka punya mata tapi mereka tidak bisa melihat. Melihat apa? Melihat tanda-tanda kebesaran Allah. Walahum adhanun la yasma'una biha, mereka punya telinga tapi mereka tidak bisa mendengar. Mendengar apa? Mendengar seruan-seruan Allah. Yang begini ini yang parah. Makanya Halo Kak Nirwan. pertama niatnya harus bagus menghadapi distraksi-distraksi itu dan harus sensitif melihat, merasakan. Kedengaran ya? Ya, sudah kedengaran. Silakan dilanjut. Unstable lagi. Ya, tadi ya kembali lagi masalah niatnya, kemudian harus tetap juga namanya jadidu imanakum, terbaru juga, selalu juga harus terbaru iman kita, harus terbaru iman. Mungkin kita ini di pekan-pekan terakhir Ramadan ini mungkin sudah disibukkan dengan apa namanya, beli pakaian baru untuk fisik kita ataupun membeli perabotan-perabotan baru untuk rumah-rumah kita. Jadi perlu juga kita tanyakan ke diri kita masing-masing, adakah amalan-amalan lain yang untuk memperbarui hati kita, untuk memperkuat hati kita, atau sudahkah kita memperbarui iman kita juga? Ya, jangan sampai fisiknya luar biasa, tampilannya sangat kece, kuat, perkasa, tapi ternyata hatinya lemah tak berdaya. Jangan sampai ya. Makanya saya kembali lagi persoalan hati ya, karena hati itu penentu amalan-amalan yang lainnya. Itu mungkin moderator. Masya Allah. Terima kasih Kak Nirwan, itu sangat yang tadi disampaikan itu sangat ngena sekali ya. Jadi soal hati dan juga bagaimana korelasinya bisa membangun kita. Mungkin sedikit juga dari Kak Edo menghadapi distraksi saat menghafal. Selain tadi ini ya, selain taktik licik itu, mungkin ada yang lain yang ingin disampaikan. Silakan Kak Edo. Iya, kalau mengatasi distraksi itu waktu mondok ya, saya cuma ceritakan pengalaman saja. Kan pertama awalnya kita sudah punya motivasi saya itu mau cepat selesai. Otomatis kalau kita punya motivasi, saya juga orangnya itu selalu bikin target dulu. Saya selalu bikin target. Saya selalu tulis target di Al-Quran, halaman-halamannya ini hari ini harus selesai. Bahkan saya tandai halaman ini lagi, juz ini harus selesai di bulan ini, bulan sekian. Itu. Jadi saya harus sesuai berdasarkan target. Saya harus punya target. Kemudian otomatis tadi itu yang seperti yang saya bilang, bahwa orang yang ingin mendapatkan keberkahan yang banyak, mendapatkan surga, otomatis Allah akan uji dia dengan begitu berat. Ya. Allah akan uji dia berbagai macam ujian. Nah itu ujiannya itu rasa malas yang paling besar itu. Distraksi, rasa malas. Godaan itu tadi, godaan orang, kalau kita lihat orang tidur, kita juga mau tidur, kita ngantuk. Godaan kalau misalnya ada orang bermain, kita juga ingin bermain, toh kita lihat mulai enaknya itu orang bermain. Godaan kalau misalnya ada orang cerita, kita juga ingin cerita, serunya cerita, masa saya tidak ketinggalan gitu. Bahkan dalam pikiran saya selalu bilang, kayaknya nanti ini kurang temanku, karena jarang kayak bercerita. Bagi saya selalu berpikir begitu, kayak kurang nanti kayak banyak kayak ini, atau selalu kan cerita kayak temanku ini. Nah, karena itu mungkin karena itu juga dalam hati saya itu saya selalu ingin memperbanyak saingan, perbanyak saja saingan, kurangi pertemanan selama menghafal saja. Itu saya selama menghafal, biar kami 5 tahun saja. Setelah itu ku tinggal kami di pesantren. Enggak apa-apa sedikit temanku dan begitu dalam hatiku. Yang penting sedikit temanku, tapi yang teman yang bisa ku ajak berteman itu, yang bisa ku ajak jadikan saingan menghafalkan. Kalau saya ladeni semua orang untuk bercerita. Nah, ini orang untuk kalau ada yang tidur saya juga tidur, apalagi kalau kuliah orang main saya juga main, pasti habis waktu, tidak ada waktu untuk mengaji. Sedangkan saya punya target,
sekian harus saya hafal, sekian harus saya hafal sehari, sekian harus saya murojaah. Kemudian setiap target itu, setiap malam itu, malahan saya punya target, kalau untuk malam itu saya menambah hafalan. Jadi malam itu saya tidak boleh diganggu, saya tidak suka keributan, saya suka kasih, biarkan mereka tidur semua. Malah kalau mereka mengaji, makin ribut kurasa. Jadi mereka bisa biasa berpikir begitu, jadi bilang, biasa saya punya muncul dalam hati itu kesenangan dengan melihat orang lalai dalam tanggung jawabnya. Tapi ya dalam hak kutip ya itu bukan yang hal yang perlu dicontoh ya, tapi itu untuk motivasi diri sendiri saja. Saya tidak pernah bilang orang anu kau berbuat ini, kau bertidur muka saja. Saya tidak pernah bilang begitu. Saya cuma lihat kalau dia lagi lalai, dikena lagi godaan. Jadi dia kena lagi godaan. Perbaiki lagi niat. Ya, saya harus selesaikan target. Saya harus di saat kita punya target, kita juga pasti punya motivasi dalam diri, keinginan bilang bagaimana kita mau selesai kalau misalnya kita malas, atau bagaimana kita mau selesai kalau kita terlalu banyak cerita. Jadi saya selalu bilang, oh nanti setelah jam segini baru saya cerita, nanti setelah jam segini baru saya main. Tapi di saat biasa juga ada dalam satu kondisi, contoh misalnya di waktu pagi, saya mengaji dari jam 7 sampai jam 9. Nah, nanti saya berpikir jam 9 baru saya mau main-main deh. Nah, pas jam 9 tidak ada yang orang mau ajak bermain. Karena selesai mereka bermain. Jadi di situ mungkin ujiannya. Jadi sudah mahal selalu berpikir bilang. Saya cuma bilang, enggak apa-apa, mungkin ini sementara, tidak semua begitu. Di saat nanti saya selesai hafalan, saya berpikir saya mau perbanyak pertemanan. Di saat saya sudah selesaikan hafalan, saya malah berpikir saya mau perbaiki sosialisasi ke teman-teman, saya perbanyak relasi. Dari situ saya untuk mengatasi godaan-godaan itu juga ya motivasi yang paling besar. Ada target. Jadi kalau tidak ada target, kita juga susah pasti. Kalau bisa lihat orang tidur ya kita juga tidur, kita buang-buang waktu. Ya, apalagi tadi yang sudah dijelaskan sama Kak Nirwan itu tentang demi masa. Waktu itu sebenarnya sangat penting. Bahkan Allah bersumpah dalam Al-Quran itu wal asr. Jadi kalau kita membuang-buang waktu muda, sedangkan pesantren itu merupakan ladang keberkahan, ladang ibadah itu sebenarnya itu pesantren. Saya juga baru berpikir itu setelah lepas pesantren. Kalau dari pesantren saya berpikir ternyata pesantren itu betul-betul ladang keberkahan. Jadi bagi adik-adik yang sekarang ada di pesantren, manfaatkan waktu tak sebanyak-banyaknya. Tidak apa-apa tidak ada teman, yang penting ada saingan. Ya, tidak apa-apa tidak ada teman untuk sementara demi menghafal Al-Quran. Karena Al-Quran itu merupakan teman yang paling setia. Dia tidak akan buat kita kesepian, tidak akan buat kita menyendiri, tidak akan buat kita miskin, tidak akan buat kita lari ke dalam jalan yang salah. Intinya Al-Quran itu akan ada saja caranya berkahnya nanti belakang yang Allah simpankan untuk kita. Ya, insya Allah. Jadi kalau bagi saya rela berkorban dulu bagi adik-adik semua, hilangkan semua teman-teman yang menggoda tadi yang kayak bilang Kak Nirwan, ada juga beberapa teman yang mengajak kemaksiatan, ya hindari saja. Kalau saya menghindari pertemanan yang seperti itu. Wow, sangat powerful ya apa yang disampaikan tadi Kak Edo dan juga Kak Nirwan. Tadi juga Kak Edo nyinggung-nyinggung soal keberkahan. Nah, ini yang mau saya tanyakan. Orang-orang mungkin banyak mau tanyakan ke Kak Edo, keberkahan, kemudian bagaimana Al-Quran ini mengantarkannya menjadi seorang dokter. Boleh diceritakan tidak bagaimana Kak Edo, kenapa bisa kemudian kuliahnya ngambil kedokteran, kemudian beasiswa kah, kemudian cara perjalanannya mengambil beasiswa itu seperti apa? Mungkin bisa diceritakan dulu soal keberkahan Al-Quran ini, Kak Edo, sebagai dokter, ngambil kuliah dokter di UIN Alauddin Makassar. Silakan Kak Edo, mungkin bisa ceritakan dulu. Iya, kalau tentang bagaimana perjalanan masuk ke kedokteran itu sebenarnya saya juga selalu berpikir kayaknya ini semua karena Allah, tidak ada betul-betul karena saya sendiri, tidak mungkin. Kemudian waktu masuk kedokteran juga memang awalnya belum punya niat yang kayak saya belum punya niat untuk masuk kedokteran. Yang ada itu saya cuman mau jadi ustaz saja, saya mau jadi guru ngaji saja di pondok pesantren. Saya juga bahkan tidak berpikir untuk mau kuliah jadi dokter, saya cuma berpikir begitu. Kebetulan waktu saya sudah menyelesaikan hafalan di kelas 1 aliyah, ada Kak Alan, Profesor Alan tuh yang dia mengajar bahasa Inggris di di Hufaz. Di Hufaz itu asramanya tahfiz di Al-Junaidiyah. Jadi waktu itu dia mengajar bahasa Inggris, beliau mengajar bahasa Inggris.
dan bilang katanya ada penghafal kedokteran, ada beasiswa penghafal untuk kedokteran di Unhas, disampaikan di Unhas. Saya bilang, oh kedokteran. Tapi saya nggak tahu dokter itu bagaimana. Saya nggak pernah punya motivasi untuk jadi dokter. Nggak pernah, Ji. Saya motivasiku itu cuma jadi anu saja. Eh, jadi apa namanya? Jadi guru mengaji saja. Itu saja. Jadi guru tahfiz saja. Ini pertama saya. Pada waktu itu kan kita selesai hafalan, masih ada saya punya waktu 2 tahun untuk murojaah. Karena saya selesai hafalan kelas 1 aliyah, mau murojaah itu 2 tahun itu, saya berpikir, nah bagaimana kalau saya sekolah. Tapi saya konsultasi sama Ustazah Imas waktu itu, guru tahfiznya Biru. Dia bilang, tidak apa-apa, murojaah saja dulu, perbaiki saja hafalan. Jadi saya berpikir, oh ya sudah, saya perbaiki hafalan. Kemudian 2 tahun itu saya tidak sekolah, nanti kelas 3 ditawari lagi. Dia bilang, bagaimana mau masuk IPA? Karena kalau kedokteran itu harus katanya IPA. Saya bilang, saya sembaran, Ji. Saya enggak pikir mau IPA, IPS. Kebetulan itu hari, baru kayaknya cuman pertama kali anak hufaz masuk IPA itu saya. Kalau enggak salah. Saya enggak tahu juga. Dia bilang, karena anak hufaz tidak bisa masuk IPS. Dia bilang, anak hufaz tidak bisa masuk IPA, karena pelajaran di IPA itu berat. Ada kimia, matematika, biologi, fisika. Saya tidak tahu apa itu. Apa itu? Terakhir belajar itu MTS, bahkan matematika itu saya tidak tahu itu sin dan kos. Sampai sekarang sin dan kos saya tidak tahu, aljabar dan lain-lain ya. Pada waktu itu saya cuma termotivasi, waktu 2 tahun itu saya cuma manfaatkan untuk memperbaiki hafalan. Ustaz bilang lancarkan saja hafalanmu, lancarkan hafalan. Saya cuma berminat untuk ikut MTQ, untuk tes dulu waktu kelas 2 itu kebetulan juga ada pendaftaran tes lomba hafalan ke 15 juz di Kedutaan Arab Saudi di Jakarta. Ada waktu itu. Itu diseleksi, santri hufaz diseleksi. Nah, waktu itu saya diseleksi, alhamdulillah tesnya lolos. Tapi berkasnya tidak lolos di Makassar. Katanya bilang, kebetulan dipilih. Saya tidak tahu juga apa masalah waktu itu. Intinya saya kecewa waktu itu, saya sangat kecewa karena saya sangat mau ikut perlombaan begitu, dan saya persiapkan hafalan dengan sebaik-baiknya waktu itu. Saya lancarkan betulan hafalan saya waktu itu. Kemudian saya kecewa karena tidak berkasnya tidak lolos. Tapi waktu itu Ustaz Imas bilang, insya Allah ada hikmahnya, jangan kecewa. Jadi saya juga berusaha untuk kasih tenang ya. Mungkin ada yang ingin Allah berikan ke saya yang melebihi dari itu semua. Bisa berpikir. Nah, pada waktu itu sudah masuk IPA, sudah masuk di kelas IPA, sudah mau ujian nasional, kan ujian. Saya juga tidak tahu apa mata kuliah yang diujiankan. Saya cuma jawab saja berdasarkan apa yang saya tahu di otak saya. Ikut les juga, bimbingan tidak ada yang masuk, gitu. Jadi waktu itu niatnya memang cuma mau masuk ke kedokteran. Pas cek setelah ujian nasional, setelah lulus, dicek di Unhas tidak ada itu beasiswa untuk penghafal Quran kedokteran, tidak ada. Jadi waktu itu semua teman-teman sudah mendaftar kuliah. Saya juga mau mendaftar di kuliah juga. Jadi saya baru coba-coba daftar SPAN PTKIN. Dia bilang sama aku, mau kok jadi apa? Kok tidak sarjana kok? Nggak jadi orang kok itu? Bilang begitu. Jadi saya bilang, ayo saya daftar juga ke kuliah. Saya daftar 3 jurusan. Jurusan yang pertama itu saya daftar teknik informatika, karena kakak aku bilang bagus teknik informatika, bisa bikin aplikasi nanti, kok jadi IT begitu. Keren, saya lihat. Iya, mumpung IPA kak ini masuk ke teknik informatika. Oke, jadi saya tes ini kupilih nih, pilihanku itu teknik informatika. Kemudian yang kedua saya pilih komunikasi, teknik komunikasi itu saya pilih komunikasi UIN. Ketiga saya pilih PAI, yang katanya orang mudah masuk, bisa masuk di situ. Rata-rata anak kalau kalau dari pesantren itu diterima jadi PAI, pendidikan agama Islam toh. Itu 3 itu sudah kukip. Nah, muncul waktu seleksi, waktu tes. Waktu tesnya itu di Stein saya pilih. Tempat tesnya di Stein. Kebetulan waktu itu saya ketemu sama teman SD saya. Jadi saya baku chat, saya tanya bilang, "Kapan jam ujian?" Dia bilang jam 9. Nah, jadi saya datang jam 9 di Stein, ternyata ujian jam 8.
Karena saya percaya sama temanku, teman SD saya bilang, Nabilan teman SD ku itu jam 9, jadi saya pas datang orang sudah mau selesai ujian, jadi ku jawab berusaha saya tidak punya ilmu bagaimana, tidak selalu jak pede karena berpikir ya tidak kutuk juga ilmunya, jadi jawab saja apa yang saya tahu. Jadi saya jawab ujian itu meskipun tidak selesai waktu, anuku juga tidak selesai, pekerjaan tidak selesai, dikumpul. Keluar pengumuman tidak lulus, tiga-tiganya tidak ada lulus. Jadi saya berpikir kayaknya tidak bisa jadi sarjana ini. Kutanya sama aku, Mak, tidak bisa jadi sarjana, Mama. Sudah maka tiga ini jurusan saya pilih, tidak ada lulus sih. Bahkan jurusan agama aku pilih tidak lulus, Kak, Mama. Teknik agama bisa tidak lulus. Nah bilang Mama aku, ya tidak apa-apa, Jina, sabar saja. Gitu, Mama aku bilang, sabar saja. Jadi saya sabar. Jadi pada waktu itu muncul lagi, tiba-tiba waktu itu ada lagi tawaran dosen Stein bilang, di STAIN saja kuliah, nanti setelah itu bisa daftar Mesir. Nah, katanya begitu. Saya tidak tahu bagaimana caranya. Dia bilang saja STAIN saja kuliah. Jadi saya mau daftar di STAIN. Tidak lama, saya dicat sama Kak Alan lagi kayaknya kalau tidak salah. Kak Alan itu kayak merupakan jembatannya saya. Kak Alan dicat saya di Facebook. Ada terbuka beasiswa kedokteran menerima penghafal Quran, afirmasi agama. Itu lewat Facebook. Saya lihat itu, saya cross check di kakak, karena kakak aku saya itu kuliah di UIN. Ada ke ini, kakak aku bilang, tidak ada, saya tidak ada tuh. Kakak aku pada ternyata memang baru-baru buka. Dia bilang, coba cari tahu dulu, ada kayak itu kedokteran. Nah bilang nih, kakak aku, besoknya sudah ada infonya. Oh iya ada betulan itu. Saya coba tes, bapak aku langsung bilang begini. Nah ambil itu kedokteran, lama misalnya mau punya anak dokter, tapi tidak kesampaian, bahkan saya mau daftar dokter tidak kesampaian. Aku bilang begitu kan, oh iya bagus gitu dokter, Pak apa itu dokter gitu. Itu yang obati kalau sakit. Oh tidak pernah ke dokter selama ini sakit gitu. Jadi pada waktu itu bapak saya itu dia yang uruskan semua berkas saya. Dia lihat itu apa persyaratannya. Nah, coba lihat, bahkan bapakku yang punya antusias minta rekomendasi ke bupati, minta rekomendasi di mana-mana. Kan persyaratannya harus ada rekomendasi dan lain-lain. Saya tidak tahu ini susah semua ini persyaratannya. Nilai harus 80 ke atas. Dan ternyata itu nilaiku waktu itu 80 sampai 70 di rapor yang dikasih sama kepala sekolah di Madrasah Aliyah. Pada waktu itu ditawari, nak mau kasih naik nilai tak? Ditanya sama kepala sekolah. Bilang, Kak jangan, buat apa naik kalau misalnya bodoh tonjak nanti pertanggungjawabkan segitu mau saja 70 80 enggak masalah Ji. Yang penting yang mana saja mau kasihkan nilai. Jadi pada waktu itu selesai pemberkasan, alhamdulillah diterima berkas toh, lolos. Disuruh dulu setelah lolos berkas ada 4 orang yang penghafal yang terima, tapi disuruh dulu kumpul, ada pertemuan orang tua, karena yang lolos afirmasi itu dia harus ikut kelas matrikulasi 3 bulan. Kelas matrikulasi itu kita diajarkan di situ semua mata kuliah umum untuk masuk ke kedokteran. Jadi semua mata kuliah seperti matematika, bahkan bahasa Inggris, kimia dan fisika dan lain-lain, pelajaran IPA diajarkan di situ di matrikulasi. Nanti setelah matrikulasi baru tes untuk masuk ke kedokteran baru diterima. Jadi ada lagi tesnya, jadi banyak tesnya. Jadi saya berpikir, ya Allah banyaknya susahnya ini, makin sering dites. Nah bilang nih, saya punya orang tua, ikut saja. Jadi saya ikut pertemuan. Pada waktu itu Kaprodinya bilang, ingin ikut matrikulasi itu harus membayar 7 juta pada waktu itu. Jadi saya kebetulan pada waktu itu orang tua biayai juga kuliahnya. Saya punya kakak, ada 3, saya punya kakak bersamaan sekolahnya, bersamaan SPP-nya. Jadi pada waktu itu enggak ada uang segitu. Dia bilang, aku ya enggak apa-apa, jangan paling masuk ke kedokteran. Bapak aku bilang, mau jadi apa? Nggak jadi anak saja, ustaz saja di pesantren biru. Jadi pada waktu itu kan bulan Ramadan, saya ikut tarwih, saya imam tarwih. Sambil saya tidak ikut matrikulasi, kulewati saja. Jadi 3 bulan lewat itu matrikulasi, saya hilangkan itu cita-cita aku jadi dokter. Jadi, meskipun berkas sudah lulus. Jadi saya buang itu cita-cita aku, saya tidak pikir lagi itu. Saya cuma berpikir mau jadi penghafal saja, jadi imam saja. Jadi saya imam tarwih. Pas malam ke-14 ada telepon dari dosen di sana. Dia bilang, kenapa tidak pernah datang ikut matrikulasi anak tak? Ya, saya kira gugur nih karena tidak membayar. Neng tidak Ji, kasih masuk saja. Jadi waktu itu tiba-tiba ada kayak yang harus dibayar 7 juta itu yang saya tidak bayar, tiba-tiba ada kemudahan.
tidak perlu saya bayar. Ikut saja ke dokter, ikut saja dulu kelas matrikulasi baru tes. Nah, setelah itu saya ikut matrikulasi cuma 1 minggu saja saya punya sisa waktu untuk ikut kelas matrikulasi. Setelah itu saya tes, saya berpikir, ya Allah, mau kalah lagi di tes ini. Saya pasti tidak tahu, saya pasti gagal lagi karena pelajarannya susah sekali. Ada tes MMPA, tes kejiwaan, ada juga tes bahasa Inggrisnya, matematika lebih-lebih, fisika lebih-lebih, kimia lebih-lebih, saya tidak tahu apa itu kimia. Dites lagi. Setelah itu belum ada keluar pengumuman. Dites dulu hafalan setelah tes akademik, tes hafalan. Nah, setelah tes hafalan, alhamdulillah di antara 4 yang mendaftar untuk beasiswa penghafal Quran, 1 yang lolos. Itu saya, karena yang satunya itu yang penghafal yang 2-nya itu dia cuma bisa mempertanggungjawabkan 5 juz. Pada waktu itu saya juga baru-baru sudah simaan, jadi hafalan masih fresh sekali. Jadi dites sampai juz 25, alhamdulillah selesai. Jadi mungkin itu berkahnya. Oh, ini mungkin yang Allah ingin simpankan ke saya. Saya tidak dikasih ikut waktu itu dulu lomba, tapi saya diberikan ini kemudahan setiap saya mengurus sesuatu. Jadi kalau bisa dibilang kalau kemampuan diri sendiri itu tidak ada, betul-betul itu murni karena Allah Subhanahu Wa Taala yang memberikan kemudahan setiap jalannya. Mungkin biasa kita berpikir, mustahil kita tidak dilakukan itu, mustahil. Tapi bagi Allah kalau itu mudah, bagi Allah itu jika ingin menghendaki pasti hal itu pasti mudah. Jadi itu mungkin awalnya kenapa bisa saya masuk menerima beasiswa dari perjalanan itu saja. Tidak berpikir bilang bisa diterima, ternyata alhamdulillah Allah mudahkan segalanya. Masya Allah. Jadi cerita yang detail dan panjang dari Kak Edo, bagaimana perjalanannya kemudian bisa menjadi diterima di kuliah kedokteran. Kita lihat banyak sekali keajaiban-keajaiban, kemudahan-kemudahan. Semoga itu adalah buah dari keberkahan Al-Quran yang sebelumnya sudah ditekuni di pondok pesantren seperti itu. Jadi ada, insya Allah kalau teman-teman punya niat, punya untuk kedokteran, niatkan saja, insya Allah akan banyak kemudahan. Nanti juga bisa konsultasi dengan Kak Edo begitu. Nah, menarik ya melihat kedua pemateri kita perjalanannya sebagai seorang hafiz, meniti karir ya seperti itu. Dan kita coba ke Kak Nirwan. Jadi Kak Nirwan kan kalau nggak salah ambil sastra Arab ya. Kenapa ngambil kuliahnya sastra Arab? Dan apakah itu maksudnya masih berkaitan dengan karena alasan hafiz, ada yang ingin dipelajari tentang di Arab sana, dan kemudian kenapa kuliahnya di Unhas? Biasanya kan kalau belajar agama itu mungkin di UIN dan lain sebagainya. Mungkin bisa sedikit diceritakan tentang hal itu. Silakan Kak Nirwan. Ya, terima kasih. Jadi gimana ya? Saya bisa bilang karena memang betul-betul pintu ini yang dibukakan sebenarnya sama Tuhan. Jadi sebetulnya di SN dan SB itu jalur undangan dan tes tulis itu saya daftarnya justru yang jadi pilihan utama adalah HI dan hukum sebenarnya. HI dan hukum. Kenapa HI? Karena waktu itu di waktu lagi libur semester di pondok, saya ke Makassar berkunjung ke kosan kakak saya yang kuliah juga di Unhas. Saya lihat temannya yang jurusan HI, wawasan globalnya luar biasa memang. Bahasa geopolitik itu dibabat habis. Kita bicara negara ini tahu, kita bicara negara ini dia tahu semua. Saya tertarik di situ terkait HI yang hubungan internasional itu. Yang kedua hukum, saya punya senior di pesantren yang kuliah di hukum di Unhas juga. Kemudian sewaktu ke pesantren sering mengajak santri-santri diskusi-diskusi. Dari situ saya tertarik, wah keren ternyata hukum ini, jurusan hukum. Akhirnya saya daftar di SNSB, tapi ternyata tidak lulus. Tidak lulus. Dan mungkin teman-teman pernah merasakan yang sebagai mungkin teman-teman yang bisa dibilang cukup berprestasi lah mungkin di sekolah pesantren, bisa dibilang mampu lah, tapi ternyata tidak lulus. Itu rasanya bagaimana, sedangkan teman-teman yang lain lulus, dan kita satu-satunya yang tidak lulus jalur undangan, tidak lulus jalur tulis. Ya sangat sakit sebenarnya waktu itu. Apa itu? Jadi kemudian tapi saya yakin dan selalu percaya bahwa setiap ada pintu yang tertutup, bahwa akan ada juga pintu lain yang dibuka sebenarnya. Akan ada pintu yang lain juga akan terbuka. Dan
karena ada jalur mandiri di Unhas, jalur POSK namanya, prestasi olahraga, seni dan keilmuan. Saya pakai sertifikat lomba baca kitab kuning dan lomba MTQ, lomba paham Quran. Pesantren saya pakai di bidang keilmuan itu dengan sertifikat yang istilahnya lebih apa yang berbau keagamaan seperti itu, yang lebih pantas kayaknya, memang lebih nyambung di jurusan sastra Arab. Akhirnya saya pakai sertifikat itu untuk daftar sastra Arab dan akhirnya lulusnya di sastra Arab. Begitu sebenarnya perjalanannya. Awalnya bisa dibilang mungkin karena kepasrahan, tidak ada yang lain lagi ya mungkin. Tapi di sisi lain juga sebenarnya begini ya, selain di sastra Arab saya juga daftar UIN, UMPTKIN. Saya daftar tafsir sebenarnya, daftar tafsir di UIN, dan alhamdulillah lulus di UIN juga, lulus UIN tafsir, lulus sastra Arab. Di beda sepekan pengumumannya waktu itu, lulus sastra Arab Unhas, lulus UIN tafsir. Tapi kenapa kemudian saya memilih sastra Arab Unhas? Karena waktu itu saya lebih mudah dapat beasiswa di Unhas. Karena ada kakak yang bisa bantu, kakak waktu itu masih kuliah juga di Unhas, sastra Inggris, dan dia bisa bantu-bantu caranya daftar ini beasiswa dan sebagainya. Sedangkan saya masih buta-buta ya, belum tahu apa-apa, masih polos. Karena ada kakak yang bisa membimbing, bantu-bantu, jadi saya pilih Unhas waktu itu karena alasan beasiswa juga sebenarnya sih. Dan karena alasan lebih dekat juga sama keluarga, dan bisa kalau mau makan siang, mau makan malam, ya bisa ke kosnya kakak saja. Itu mungkin ya alasannya kenapa bisa di Unhas sastra Arab. Oke, menarik ya perjalanannya dari kedua materi kita, jatuh bangun dan keajaiban-keajaiban, keberkahan-keberkahan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala gitu. Nah, yang mau saya tanyakan, saya Kak Nirwan juga kalau tidak salah ya, pernah jadi ketua hima ya? Himap ya apa ya? Ketua himpunan gitu. Ya. Bagaimana balancing-nya? Jadi sebagai seorang hafiz, kemudian juga akademisi, kemudian juga aktif, kita sebut aktivis juga karena juga pernah jadi ketua. Bagaimana balancing-nya itu? Menjaga hafalannya, kemudian bagaimana bisa juga tetap aktif berkontribusi di organisasi, gitu. Gimana itu Kak Nirwan? Baik, jadi pertama itu perlu ditanamkan dalam diri kita bahwa kita itu punya kekasih yang istilahnya pencemburu. Sehari saja ditinggalkan itu luar biasa ngambeknya, cemburunya ya. Itu masalah ini perihal Al-Quran saya maksud. Jadi kalau kita tinggalkan sehari saja itu dia juga akan meninggalkan kita. Makanya ditanamkan dalam diri kita bahwa Al-Quran sebagai prioritas kita sebenarnya. Al-Quran sebagai prioritas. Jadi ya saya pernah waktu itu berorganisasi, lumayan aktif di organisasi. Intinya begini ya sebenarnya. Kalau Al-Quran jadi prioritas, yang lain itu akan menyusul pasti. Yang lain pasti akan menyusul. Saya pernah, sebenarnya saya kadang juga saya merasa malas, dan bukan malas sebenarnya. Pernah istilahnya lebih mendahulukan tugas kuliah misalnya. Saya pernah mendahulukan tugas kuliah dan mengenyampingkan target murajaah harian. Dan waktu itu ternyata hasilnya apa? Hasilnya tugas kuliah tidak tercapai, target murajaah juga terlewat. Di sisi yang lain, saya pernah tugas kuliah luar biasa menumpuk, tugas organisasi sebagai ketua itu luar biasa juga menumpuk, luar biasa tugas-tugasnya. Tapi saya prioritaskan Al-Quran di suatu masa. Semua target-target organisasi, aman-aman organisasi dan tugas-tugas kuliah bisa selesai, dan target murojaah juga alhamdulillah selesai. Nah, bisa demikian karena ada namanya yakin dan percaya, ada namanya keberkahan. Hari-hari kita itu bisa bisa dibilang walaupun sebenarnya dikasih 24 jam sama dengan orang-orang lain, tapi kadang ada karena keberkahan Al-Quran di hari-hari kita. Jadi seolah-olah kita diberikan waktu yang lebih sebenarnya. Mungkin teman-teman pernah sering mendengar kisah bagaimana Imam Syafi'i menghatamkan 2 kali Al-Quran dalam bulan Ramadan, dalam seharinya, sehari 2 kali. Bagaimana misalnya Utsman bin Affan yang setiap malamnya, sholat malamnya menghatamkan Al-Quran. Kalau dipikir secara logika, luar biasa ya. Maksudnya tidak mungkin secara matematis, tidak sulit, sangat sulit, sangat mustahil sebenarnya. Tapi ternyata karena namanya berkah, keberkahan waktu, luar biasa. Bisa tercapai semuanya karena keberkahan waktu itu. Keberkahan waktunya itu apa yang memantiknya adalah Al-Quran. Al-Quran sebenarnya pemantiknya, yang bisa memantik keberkahan itu. Jadi ya, ini kalau komentarnya barakah ya, perlu betul-betul namanya berkah. Tidak ada sebenarnya mustahil. Jadi selama Al-Quran jadi prioritas, alhamdulillah amanah organisasi saya jalan, sebagai ketua bisa jalan dengan baik.
akademik saya alhamdulillah lumayan tinggi. Kalau 3,88 sebenarnya cukup, walaupun tidak terlalu tinggi ya, tapi lumayan lah. Lumayan IPK seperti itu bisa dibilang lumayan lah, standar lumayan. Tidak anjlok juga dengan IPK seperti itu. Jadi saya tidak pernah juga organisasi sangat penting ya. Organisasi sangat penting, bisa membentuk kita. Akademik juga sangat penting. Tapi saya tidak menjadikan alasan-alasan organisasi dan alasan-alasan akademik menjadi penghalang untuk kemudian meninggalkan Al-Quran. Jadi balancingnya tetap tanamkan dalam diri bahwa Al-Quran prioritas, itu yang lain akan menyusul sebenarnya. Bukan membagi waktu dengan adil. Saya tidak sepakat kalau membagi waktu dengan adil sebenarnya. Tapi Al-Quran yang jadi prioritas, yang lain akan menyusul. Yakin dan percaya. Oke. Oke, alhamdulillah, masya Allah semua ya perjalanannya. Kemudian yang disampaikan juga tadi, saya mau ke Kak Edo lagi karena Kak Edo kan juga waktu itu pernah juga jadi ketua himpunan ya, himpunan Fakultas Kedokteran di UIN ya. Bagaimana tuh balancing belajar kedok, kemudian aktif di organisasi juga, memimpin teman-temannya di Fakultas Kedokteran. Bagaimana tuh Kak Edo? Ya, kalau tentang membalancingnya antara menghafal dan juga ilmu kedokteran. Apalagi kalau misalnya ilmu kedokteran itu kan kita tahunya kuliahnya itu, kalau di jadwal saya itu kampus, datangnya jam 7, pulangnya jam 5, bahkan jam 6. Kalau ada praktikum biasa jam 6. Tapi kalau tidak ada praktikum paling lambat jam 5. Itu setiap hari itu perkuliahannya dari jam 7 sampai jam 5. Kemudian malam ada tugas praktikum, tugas teori, tugas praktikum dan lain-lain yang harus diisi laporannya dan juga laporan kasus. Nah, pada waktu itu juga saya masih pusing waktu masih semester 1, semester 2. Masih pusing bagaimana mengatur waktu ini. Baru pelajar yang masih awal semester 1 itu saya masih beradaptasi ilmu kedokteran tentang bagaimana itu fisiologi, bagaimana itu anatomi, bagaimana itu biokimia, bagaimana tentang patofisiologi penyakit. Saya masih beradaptasi dengan semua itu. Saya masih mencari juga jadwal bagaimana, kapan saya harus belajar, kapan saya harus mengaji, kapan saya harus membaca hafalan. Nah, betul tadi yang dibilang seperti Kak Nirwan bilang, Al-Quran tetap harus menjadi prioritas. Jadi saya selama di kedokteran, saya pernah punya nilai C dalam satu blok penyakit itu biomedik 2, isinya itu pelajaran fisiologi dan juga biokimia, dan memang itu sangat susah, dan itu buat saya juga susah menyelesaikan ujiannya. Nah, pada waktu itu saya punya hafalan juga sama hancur karena sudah tidak pernah lagi jarang dibaca, belajar juga pusing, tidak tahu juga makin pusing. Jadi saya makin bosan belajar juga kedokteran, makin bosan juga bagaimana caranya saya mau mengaji kalau pelajaran saja sudah sangat padat begitu toh, sangat susah dimengerti. Biokimia ini isinya kimia dan biologi dan sangat susah. Jadi saya berpikir tiba-tiba saya telepon orang tua, kayaknya pusing, kayaknya ini kedokteran, kayaknya nanti ini saya tinggal kelas, tinggal semester. Saya berpikir begitu. Ada rasa pesimis dalam diri, ada rasa hampir putus asa. Saya tanya orang tua lagi, janganlah, lanjut saja, ikuti saja. Kemudian orang tua bilang yang paling dalam, dia bilang, kamu itu masuk karena Al-Quran. Jadi jangan sampai kau lupakan Al-Quran hanya karena kedokteran, penelitian kedokteran. Nah, di situ saya berpikir, oh iya betul. Nah, pada waktu itu saya cuma fokus saja. Saya selalu sempatkan waktu untuk mengaji. Saya bahkan cari pesantren yang bisa kayak ikut di sana sama santrinya, ikut circle mengaji begitu. Dan juga di kedokteran saya juga buat circle halakoh supaya bisa menciptakan lingkungan Quran supaya tetap bisa murojaah. Kemudian bahkan saya teman-teman kan semua ditarget untuk menghafal juz 30. Saya tanya, store di saya saja. Ya, gitu. Bahkan dulu itu saya juga cari lomba-lomba di Makassar. Kalau misalnya ada lomba-lomba sekian juz, saya mau ikut supaya saya termotivasi untuk memperbaiki hafalan. Alhasil, alhamdulillah, setiap ujian kedokteran, saya kan juga sempatkan juga belajar. Tapi saya tidak terlalu fokus di belajar waktu itu. Setiap ujian kedokteran, memang saya selalu remedial. Tapi remedialnya cuma satu kali, alhamdulillah.
dan tidak pernah pada waktu itu sampai selesai saya tidak ada tinggal kelas, tidak ada nilai yang error. Saya bersyukur. Meskipun ada nilai yang B atau yang C, saya bilang ke mama, "Ma, nilaiku B, C, IPK aku juga pas-pasan." Pada waktu itu karena saya punya IPK 2, masih 2 berapa itu, tidak sampai 3, 2,7 dan "Mak, IPK aku tidak sampai 3, Mak, kayaknya tidak lulus, Kak." Dan tidak Jina, lanjut saja. Lanjut apa namanya, enggak apa-apa jika memang kau memang tidak punya dasar yang untuk belajar kedokteran, jadi wajar kalau kau punya nilai itu, bangga sekali maka kau di kedokteran, dan begitu. Dan jadi saya bersyukur lagi, belajar lagi pada waktu lanjut lagi blok selanjutnya, semester depannya saya memperbaiki lagi cara belajar. Nah, pada waktu blok selanjutnya, semester selanjutnya, saya memperbaiki nilai. Saya memperbaiki nilai, jadi yang nilai saya yang tertinggal, saya bisa up, jadi bisa langsung di atas 3. Karena IPK saya waktu itu, saya alhamdulillah waktu ujian, saya memperbaiki, saya fokus untuk belajar kedokteran, saya sempatkan waktu, dan juga Al-Quran tetap jalan. Pas sampai akhir, di akhir semester, di akhir perjalanan preklinik, alhamdulillah saya punya nilai tidak ada yang error, dan pada waktu itu saya baru berpikir kayaknya ini merupakan apa namanya berkahnya Al-Quran, berkahnya kita apa namanya fokus ke tetap menyimbangkan yang mana Al-Quran, yang mana belajar, kapan kita bisa mengaji, kapan kita bisa belajar. Semua yang kurasa ujian-ujian itu meskipun saya remedial, tapi di saat remedial itu saya bisa memperbaiki nilai. Nah, saya tidak pernah apa namanya, saya tidak pernah menargetkan diri saya itu untuk mendapatkan IPK yang tertinggi, bahkan berprestasi saya tidak pernah target. Saya berpikir tidak apa-apa tidak menjadi wasis yang berprestasi di kedokteran, tapi setidaknya saya selesai di kedokteran dengan bersama dengan orang-orang yang berprestasi. Saya bilang begitu. Jadi alhamdulillah saya mengikuti alur, saya ikut orang yang ujian. Kalau ada saya lihat orang belajar, saya belajar juga, ikut belajar saja. Ujian nilaiku juga selalu lolos, dan sampai selesai, sampai klinik, begitu juga. Bahkan saya tambah lagi kesibukan, saya masuk ke pesantren waktu itu. Pas saya sudah klinik, seharusnya waktu klinik saya sudah fokus di rumah sakit, saya tidak fokus ke rumah sakit, saya selalu bolak-balik, saya fokusnya ke pesantren, masuk pesantren, dari Goa, itu pesantrennya jauh, ada di Goa, jadi masuk di pesantren, sambil nanti kalau ada lagi kuliah, panggilan dosen, panggilan dokter, saya ke rumah sakit lagi. Jadi menyimbangkan itu saja, jadikan ini saja sebagai apa namanya jihadnya, sebagai wasilahnya kita untuk mendapatkan keberkahannya Allah. Jadi wasilah, jadi jadikan wasilah supaya Allah mudahkan segala perjalanannya kita sampai selesai. Dan alhamdulillah Allah mudahkan, dan juga tidak tertinggal, dan juga termasuk apa namanya mahasiswa yang selesai tepat waktu, dan tidak apa namanya tidak ada semester yang tertinggal satu pun waktu itu. Nah, mungkin itu saja. Jadi Alhamdulillah. tetap Itu tadi waktu dua. untuk membaca. Kenapa? Tetap harus menyempatkan waktu untuk membaca Al-Quran, seperti yang dibilang tadi sama Kak Nirwan. Dua jawaban dari Kak Nirwan dan juga Kak Edo, itu kayaknya apa ya, kayak menghangatkan hati kita itu, bagaimana keberkahan Al-Quran menyimbangkan, karena kan kita tahu bahwa Kak Nirwan ini, Kak Edo juga tadi kita tahu aktivis juga, kemudian dua-duanya juga dapat beasiswa, kuliah beasiswa, jalur prestasi, yaitu kembali lagi kepada keberkahan Al-Quran. Nah, ngomong-ngomong soal beasiswa, ini saya dengar-dengar katanya Kak Nirwan ini mau lanjut dapat beasiswa di Durham di UK, gitu ya Kak Nirwan? Iya, benar-benar. Di Inggris. Jadi tapi saya dengar lagi bahwa Kak Nirwan ini ngambil studi bahasa Arab. Nah, yang mau saya tanyakan, Kak Nirwan ini kan dari Unhas ya, belajar sastra Arab. Kemudian dapat beasiswa, kenapa ngambil studi bahasa Arab di Inggris? Itu menarik kayaknya diceritakan Kak Nirwan. Bagaimana tuh? Pertimbangannya apa? Silakan. Ya. Jadi programnya itu namanya Arab World Studies, kajian dunia Arab sebenarnya. Nama program itu kajian dunia Arab Durham University. Kenapa kemudian tiba-tiba memilih Durham? Karena pertama karena memang ada kesempatan. Kedua karena begini, menurut saya mau agree mau disagree, mau agree to disagree juga tahu. Jadi
menurut saya kajian itu akan lebih objektif kalau dipandang dari luar. Terkadang tidak semuanya, tidak semuanya. Terkadang ada kajian itu bisa lebih objektif jika dipandang dari luar. Contoh ya, saya analogikan bahwa ada mungkin orang yang merasa dirinya good looking misalnya. Tapi ternyata orang-orang di luar sana menganggapnya sebaliknya. Bahkan ijma, orang-orang di luar sana ijma bahwa sebaliknya. Tidak ada lagi khilafiyah di dalamnya. Jadi ternyata sebaliknya. Nah, seperti itu maksudnya kita harus mempertimbangkan juga sebenarnya pandangan-pandangan dari luar. Kalau mungkin ada orang-orang yang saya sangat mendukung orang-orang yang belajar mungkin di Timur Tengah, belajar di Timur Tengah, tapi saya anggaplah saya menjadi orang-orang yang mengambil pos atau mengisi pos yang memandangnya dari luar. Mengambil peran itu dari luar saja, memandangnya dari luar. Kemudian alasan berikutnya karena memang di Inggris ini juga cukup mewadahi dan fasilitasnya luar biasa untuk mengkaji tentang Timur Tengah. Jadi bukan bahasa saja ya. Di sana itu bahasa ada, kajian budayanya, geopolitiknya, ekonominya, dan kajian seperti itu. Jadi mengkaji hal-hal yang bukan sekedar bahasa saja. Alasan terakhir, karena alasan bahasa sebenarnya, alasan bahasa artinya sekali mendayung. Jadi di kelas bisa dapat bahasa Arabnya dari pengantarnya, dari pengantar perkuliahan. Dan di luarnya, di lingkungan keseharian kita bisa terbentuklah bahasa Inggrisnya. Karena saya sadar bahwa ternyata bahasa Inggris ini perannya luar biasa di kehidupan saat ini. Jadi ya untuk bekal juga lah bahasa Inggrisnya ini supaya dapat lingkungan-lingkungan berbahasa Inggris. Itu mungkin alasannya. Oke. Sebenarnya saya pernah daftar juga sebenarnya di semester tahun kedua perkuliahan saya pernah daftar ini. Pernah daftar Sudan. Waktu itu di UIN ada, tapi masih tahun kedua perkuliahan. Saya mau ambil S1 kembali di Sudan. Daftar waktu itu dengan berbagai persyaratan dan langkah-langkahnya. Tapi sayang sekali belum rezeki waktu itu di daftar di kuliah di Sudan. Ternyata ya pintunya memang bukan dari dalam, ternyata dari luar. Gitu mungkin. Wow. Dan kalau tidak salah ini beasiswanya nanti LPDP ya kan Pak? Ya insya Allah. Alhamdulillah, Masya Allah. Jadi ya, wah, tidak terasa ya ternyata kita sudah ngobrol 1 jam lebih ya, mau 2 jam ini. Dan ternyata mau 2 jam. Ini kayaknya episode paling panjang dari Al-Junaidi Talk, dan ini di kolom chat kayaknya ramai sekali teman-teman mengomentari kemudian mengapresiasi Kak Nirwan dan Kak Edo. Dan memang tadi kalau kita ambil garisnya bahwa semua pencapaian dari Kak Nirwan kemudian Kak Edo yang dilalui hari ini adalah buah dari perjuangannya memperjuangkan Al-Qur'an, keberkahan Al-Qur'an yang kemudian memberikannya kemudahan-kemudahan sampai hari ini. Sebenarnya masih banyak yang ingin kita obrolkan dari Kak Nirwan sendiri. Kak Edo juga masih banyak sekali yang perlu kita gali. Apakah mungkin kita buatkan sesi kedua atau bagaimana? Karena ini antusias sekali pesertanya. Tapi tentu ini juga menjelang buka ya, mungkin teman-teman ada kesibukan juga. Tapi terakhir mungkin ada closing statement dari Kak Edo dan Kak Nirwan. Pesan untuk santri, untuk alumni atau untuk kita semua bagaimana agar meraih keberkahan Al-Qur'an itu seperti yang yang didapatkan oleh Kak Nirwan dan Kak Edo. Siapa dulu? Kak Edo mungkin dulu. Ada closing statement-nya. Silakan Kak Edo. Closing statement di. Kalau dari closing statement itu saya cuma ingin berbagi kepada teman-teman bahwa menjadi hafiz itu jadilah hafiz yang keseluruhan, yang hafiz, benar-benar hafiz yang menjaga Al-Quran. Bukan menjadi hafiz yang sekedar setelah menghafal Quran dilupakan, setelah menghafal Quran tidak dibaca. Padahal kita itu punya gelar sebagai hafiz. Allah memberikan gelar kita sebagai hafiz di saat kita membaca Al-Quran. Karena pada saat kita membaca Al-Quran, di saat itulah kita menjaga Al-Quran. Tetapi di saat kita cuma menghafal Al-Quran nanti kita tidak baca, di saat itulah kita juga tidak menjadi hafiz. Ya, sama dengan dokter. Kalau dokter itu nanti dikatakan dokter kalau dia sudah bertemu dengan pasien, mengobati pasien. Saya bukan sebagai dokter di saat berada di depan teman-teman karena bukan lagi sedang tidak mengobati teman-teman, kecuali kalau lagi konsul ya, berarti itu dikatakan nama sebagai dokter. Tapi kalau sama dengan hafiz,
dianalogikan dengan hafiz. Hafiz Al-Quran, dikatakan kita sebagai hafiz Al-Quran apabila kita telah membaca apa yang kita hafal. Membaca berulang-ulang, karena menghafal itu mungkin penting, tapi yang lebih penting itu murojaahnya, karena murojaah itu butuh waktu seumur hidup. Itu pertanggungjawabannya seumur hidup. Nanti bukan hafiz lagi namanya kalau kita sudah tidak murojaah. Ya. Kemudian saya ingin kasih tips untuk bagaimana cara menghafal. Jadi bagi adik-adik, tidak usah menghafal apa yang dibaca. Jangan menghafal apa yang dibaca, tetapi bacalah sampai bacaan itu dihafal. Karena sangat berbeda. Kalau kita menghafal apa yang dibaca, itu kita memaksa otak kita untuk berpikir. Dan itu ingatannya akan lemah. Hanya tersimpan di memori yang jangka pendek. Tetapi kalau kita membaca sampai hafal, maka dia akan tersimpan di memori jangka panjang dan tersimpan di alam bawah sadar kita. Ya, oke, mungkin itu saja. Baik, Masya Allah. Lengkap dengan tipsnya ya, tips menghafal. Oke, dari Kak Nirwan mungkin closing statement-nya untuk teman-teman. Baik, singkat saja ya. Jadi menjadi penghafal Al-Quran itu tempatnya itu bukan masjid saja dan bukan menjadi dai saja. Jadi ada yang pernah menjadi gubernur seperti Tuan Guru Bajang di NTB, ada yang pernah menjadi presiden sebagaimana M. Mursi di Mesir, dan berbagai atau beragam profesi-profesi lainnya. Jadi apa namanya ya? Yang saya mau katakan bahwa jangan kemudian, jadi agama ini tidak hanya seluas hamparan sajadah sebenarnya. Agama ini tidak hanya seluas hamparan sajadah, tidak hanya mengandung hal-hal yang berdimensi teologis ritualistik semata, tapi juga mengandung hal-hal yang berdimensi sosial, politik, ekonomi, kedokteran, dan lain sebagainya, beragam profesi-profesi lainnya. Jadi ketika kita belajar agama, ketika kita belajar Al-Quran, tidak berarti kita harus banting setir, kemudian meninggalkan disiplin keilmuan kita yang sebelumnya. Tidak. Justru sebenarnya akan lebih bagus kalau setiap profesi-profesi ada di dalamnya orang-orang yang paham Al-Quran, orang yang paham agama, sehingga dapat menjadi agen, dapat memberikan dampak positif di lingkaran-lingkarannya, dapat memberikan dapat berdampak kepada orang-orang di sekitarnya. Jadi apapun profesinya, yang saya sampaikan, apapun profesinya, intinya yang perlu diingat adalah apapun profesinya, jadikan Al-Quran sebagai landasan kita dalam berpikir dan bertindak itu. Dan selama nanti Al-Quran itu masih ada dalam hati-hati kita, insya Allah segala sesuatunya itu dimudahkan. Itu saja mungkin ya. Syukran. Syukron, Masya Allah. Dua closing statement yang sangat powerful ya dari Kak Edo dan Kak Nirwan. Semoga apa yang disampaikan, diceritakan dari pengalaman hidupnya, keberkahan-keberkahan yang didapatkan dari Al-Quran, bisa menginspirasi kita untuk terus berinteraksi juga dengan Al-Quran. Wah, Masya Allah sekali. Jadi saya insecure ya di depan dua pemateri kita hari ini dengan segudang prestasi dan keberkahan yang didapatkan dari Al-Quran. Semoga ya itu tadi apa yang disampaikan ini tidak hanya berlalang, tapi di akhir Ramadan 10 terakhir ini kenapa juga terakhir di episode The Power of Quran ini kenapa terakhir, karena kita tahu bahwa di akhir ini kan ada 10 terakhir Ramadan. Semoga ini ikut memompa semangat kita untuk terus berinteraksi dengan Al-Quran. Oke, bagaimana kamu ini banyak sekali pertanyaan dari audiens, sementara waktu kita kayaknya sudah mau habis ini 5:41. Bagaimana kamu? Kita buka ini sudah mau habis tapi masih berdatangan terus ini pesertanya, gimana ya? Buka sampai saja capek admit all gitu. Mungkin 1-2 penanya ya, tapi sebelum itu saya titip satu pertanyaan, entah mungkin dijawab di sini atau di mana. Karena banyak sekali ibu-ibu yang bertanya ke saya, gimana mungkin katanya membesarkan nanti anak yang ini kasusnya adalah anaknya masih TK gitu, masih kecil. Apakah possible, apakah mungkin untuk mereka mendidik anaknya dari awal untuk menghafal sementara mereka nggak menghafal? Apakah memungkinkan? Mungkin ada tipsnya dari Kak Nirwan sama Kak Edo. Ada juga pertanyaan titipan tadi mungkin sudah dijawab ya tentang life balance. Junet bisa dibaca chat yang pertanyaannya? Mana ya tadi?
Ya, ini pertanyaan untuk Anirwan, bagaimana caranya menyikapi distraksi yang kontradiktif dengan nilai-nilai yang dipegang sebagai penghafal Al-Quran dalam berbagai kegiatan yang diikuti Allah atau hal-hal yang dibaca? Mungkin kesannya nanti gimana ya? Apakah ada hal yang dirasa kontradiktif? Ada lagi pertanyaan dari salah satu pembina ya, ini titipan jadi harus benar-benar dijawab amanah. Katanya gimana nih Kak Nirwan sama Kak Edo kalau ada penghafal tapi dibilangi, ih penghafal saja tapi tidak mengerti Ki artinya atau tidak tahu Ki tafsirnya. Gimana tanggapannya untuk penghafal pemula seperti itu? Baik, 3. Semoga Tiga. bisa dijawab dengan singkat, padat, dan jelas. Terima Sip. kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, gimana tuh? Dari Kak Nirwan dulu, silakan dijawab. 3 pertanyaan tadi. Masya Allah pertanyaannya luar biasa semua. Yang pertama itu kalau kita belum mampu pribadi, belum mampu menghafal Al-Quran, maka jadikanlah anak-anak kita jadi penghafal Al-Quran. Betul sekali itu, Masya Allah. Bagaimana orang tua Imam Syafi'i membawa Imam Syafi'i kepada gurunya, kepada guru-guru, supaya Imam Syafi'i jadi orang yang soleh. Jadi itu upaya orang tua. Jadi tidak ada masalah di situ. Kalau kita sebagai orang tua mungkin belum mampu menjadi penghafal Al-Quran, maka jadikan anak kita jadi penghafal Al-Quran. Yang dengannya nanti bisa menjadi syafaat juga untuk orang tuanya. Dan memungkinkan sekali. Banyak sekarang lembaga-lembaga yang sebenarnya sangat bisa membantu. Nanti intinya dari orang tua itu perannya tetap selalu memberikan motivasi orang tua. Jangan juga berlepas tangan. Pesantren itu bukan jadi tempat bengkel saja ya. Untuk berlepas tangan, sisanya ambil saja pembinanya. Serahkan ke pembinanya. Tapi orang tua tetap memiliki peran di dalam. Setiap tetap berinteraksi dengan anaknya juga. Kalau yang kedua terkait menghafal Al-Quran, kemudian menghafal saja. Jadi berinteraksi dengan Al-Quran itu kan ada 3 sebenarnya. Berinteraksi dengan Al-Quran itu ada namanya lafzan, ada ma'anan, ada amalan. Jadi yang berinteraksi dengan lafzan, bagaimana kita berinteraksi dengan membacanya, menghafalkannya, itu berinteraksi dengan lafzan. Berinteraksi dengan ma'anan, bagaimana kita memahami ayat-ayatnya. Itu tentu tingkatan yang lebih tinggi. Berinteraksi dengan makna-maknanya, mengetahui tafsir-tafsirnya, mentadabburinya. Kitabun anzalnahu ilaika mubarak liyadabbaru ayati. Al-Quran itu diturunkan penuh berkah supaya apa? Supaya ditadabburi. Bukan sekedar supaya untuk dibaca, tapi untuk ditadabburi. Tujuannya Al-Quran diturunkan liyadabbaru. Lam ta'lil, menggunakan lam huruf lam di sini, liyadabbaru, agar ditadabburi makna-maknanya, ditadabburi ayat-ayatnya. Itu jadi tingkatannya seperti itu. Kemudian nanti amalan harus memang juga diamalkan. Yaitu interaksinya kita kepada Al-Quran. Jadi kalau dibilang menghafal saja, memang itu tingkatan dasar awalnya. Nanti ya berproses lah, tidak mungkin orang langsung baru lahir tiba-tiba SMA, tiba-tiba kuliah. Kan ada proses-prosesnya dari TK, SD, SMP. Tidak mungkin kita langsung orang yang baru mulai menghafal Quran tiba-tiba orang yang langsung paham. Tidak, kita menghargai proses-proses yang ada. Sebagaimana Allah menciptakan bumi ini 3 hari ya. Kemudian yang kontradiktif ya dengan apa yang kita baca. Kalau saya sebenarnya tidak segan-segan, tidak mentolerir hal yang seperti ini. Artinya saya berpegang sama dalil hadis bahwa innaka lan tad'a syai'an lillahi azza wa jal illa baddalakallahu bihi ma huwa khairul laka min. Di sini ya, innaka lan tad'a syai'an lillah. Syai'an di sini dalam bahasa Arab itu masuk dalam kategori apa? Kategori nakirah, kategori yang umum. Jadi engkau tidak meninggalkan sesuatu karena Allah. Sesuatu ini umum, apapun itu. Syai'an, dia menggunakan nakirah di sini, bertanwin. Kalau mungkin teman-teman yang pernah belajar ilmu sarf, ilmu nahwu, tahu yang istilah nakirah sama ma'rifah. Syai'an di sini masuk kategori nakirah, bertanwin. Dia apapun itu, umum. Apapun yang kamu tinggalkan karena Allah Subhanahu wa taala yang menurut kita mengkontradiktif dengan apa yang kita hafal selama ini, apa yang kita pahami, tinggalkan saja. Jangan segan-segan, tinggalkan saja. Illa baddalakallahu ma huwa khairul laka min. Bahwa Allah akan gantikan pasti yang lebih baik. Yakin dan percaya. Itu ya. Dan walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Orang-orang yang bersungguh-sungguh di jalan kami itu lanahdiyannahum subulana. Bayangkan ini di sini kata lanahdiyannahum subulana. Lamut taukid. Nunnya juga pakai nun taukid. Allah tidak bilang saja nahdihim subulana. Allah tidak bilang nahdihim subulana, kami memberikan jalan-jalan kami, tapi menggunakan lanahdiyannahum. Menggunakan lamut taukid, nun taukid. Dua-duanya penegasan. Artinya kalau kita tinggalkan dan kita bersungguh-sungguh, Allah akan berikan betul-betul. Jangan ragu. Lanahdiyannahum, kami akan betul-betul bukakan jalan yang lain. Itu saja mungkin ya. Semuanya sudah terjawab kayaknya. Insya Allah, semuanya sudah terjawab.
Kak Edo mungkin singkat 3 Saya pertanyaan. cuma ingin menambahkan Boleh, silakan. di bagian pertanyaan pertama. Saya ingin memberikan pandangan berdasarkan perspektif kedokterannya, bahwa kenapa kita penting mengajar anak-anak itu mulai dari usia dini. Ya, pertama, paling bagus mengajar anak-anak itu di saat setelah baru lahir, malahan kita penting mengajarkan anak-anak. Mengapa anak-anak itu diazankan pada waktu baru lahir? Karena pada saat anak-anak baru lahir itu, anak bayi baru lahir ya, bayi baru lahir, itu otak pertama yang aktif itu adalah otak kanan. Otak kanan itu perbedaan dengan otak kiri. Otak kiri itu aktif di saat usia sekitaran 2 tahun ke atas, di saat anak-anak sudah bisa berbicara. Kan otak kiri itu kan merangsang pembicaraan, berbahasa, bagaimana berpikir logis, berpikir kritis. Itu otak kiri itu. Makanya orang dewasa itu makin dewasa orang makin aktif otak kirinya, makin dewasa otak kirinya makin matur. Tapi otak pertama yang aktif itu adalah otak kanan. Otak kanan itu dia tempatnya imajinasi, logika, alam bawah sadar, ingatan jangka panjang, bahkan ingatan yang paling bagus itu adalah otak kanan. Otak kanan itu bisa menyimpan memori. Pernah tidak teman-teman berpikir menghafal Al-Fatihah? Tidak pernah kan? Itu adalah kekuatan otak kanan. Karena otak kanan itu sudah menghafal selalu mendengar, sehingga otak kanan itu menyimpan di alam bawah sadarnya. Makanya mengapa pada anak-anak baru lahir itu penting didengarkan Al-Quran. Dengarkan Al-Quran supaya otak kanannya itu menyimpan, men-save, karena telinga itu sudah aktif sejak janin usia 4 bulan. Makanya pada saat itu, meskipun sudah dalam kandungan, kita selalu harus rutin memperdengarkan Al-Quran, karena pendengaran sudah aktif meskipun saat janin. Jadi pas saat lahir anak-anak, kita memperdengarkan Al-Quran, maka otaknya itu akan merekam Al-Quran, ayat-ayat itu merekam, dia simpan di alam bawah sadarnya. Sehingga pada saat nanti otak kirinya aktif, dia malahan bisa lebih mudah membaca dan menghafalkan Al-Quran, dan lebih mudah mendapatkan lebih mudah mengingat menggunakan pendengarannya, lebih sensitif. Ya, itulah pentingnya mengapa kita penting mengajarkan anak-anak itu di mulai usia dini, karena ada yang dibilang otak kanan itu sudah aktif bahkan sejak lahir. Ya. Oke, mungkin itu saja dari saya. Dan sedikit tambahan bahwa mengapa juga ini menjadi alasan mengapa pada orang dewasa lebih sulit menghafal Al-Quran, karena yang lebih dominan itu otak kirinya. Otak kiri itu dia memiliki ingatan jangka pendek atau short term memory. Dia ingatan jangka pendek. Makanya pada saat orang dewasa itu lebih dia gunakan logikanya, kritisnya, sehingga dia ingatannya itu gampang lupa. Itu tadi yang saya katakan, jangan menghafal apa yang dibaca, tapi baca apa yang dihafal, supaya otak kanan kita itu terpakai. Otak kanan itu dia menghafal dengan cara tidak sadar. Seperti contoh misalnya, saya kasih teman-teman, kalau saya bilang di rumah teman-teman itu ada berapa pintu, pasti tergambarkan di kepalanya teman-teman itu gambar rumahnya kalian kan, rumahnya dengan barang-barangnya, sofanya bagaimana pintunya, warna apa, dan lain-lain. Nah, itu yang mengingat itu secara tidak sadar kan, kita tidak pernah berpikir mau hafal ini pintu, tidak pernah. Kalau kita berpikir secara logis menghafal pintu, pasti susah, pasti kita akan lupa. Tetapi kalau hanya karena kita sering melihat, jadi sehingga dia tersimpan ke dalam alam bawah sadar kita. Dan seperti itulah kehebatan otak kanan. Makanya kalau ingin membahas tentang otak kanan, bagaimana kita menghafal menggunakan otak kanan, itu kayaknya materinya panjang sekali, jadi saya singkat saja ya. Jadi saya cuma menjawab pertanyaan yang pertama tadi, bahwa anak-anak itu penting diajarkan Al-Quran mulai sejak dia lahir, diperdengarkan supaya otak kanannya itu merekam, dia simpan di alam bawah sadarnya, sehingga nanti pas otak kirinya aktif, otak kiri tempatnya kesadaran. Jadi kalau kita sadar begini, berpikir, itu otak kiri yang bekerja. Tapi di saat kita mimpi dan mengigau, itu otak kanan itu yang bekerja. Ya. Kalau sesuatu yang tidak sadar itu yang kita tidak sadari, imajinasi dan lain-lain, itu adalah otak kanan. Yang memperspektifkan itu, yang ada di otak kita itu adalah otak kanan. Otak kiri itu cuman berbicara, menyampaikan apa yang ada di otak kanan. Ya, seperti itu. Oke. Ya, itu saja. Menarik sekali ya. Tadi yang disampaikan Kak Nirwan dan Kak Edo itu kayaknya kalau mau kuliah berapa SKS tuh yang disampaikan Kak Edo dan Kak Nirwan. Oke, jadi kayaknya sudah sampai di sini. Semoga pertanyaan-pertanyaan yang belum terjawab di lain waktu bisa kita jawab dengan Kak Edo dan Kak Nirwan, entah dalam pertemuan apa. Dan terima kasih juga kepada Kak Nirwan dan juga Kak Edo yang menyempatkan waktunya. Saya tahu bahwa Kak Edo ini
sibuk, Kak Nirwan juga begitu, menyempatkan waktunya luangnya untuk hadir di Al-Junaidiyah Talk, bicara dengan sharing dengan teman-teman Al-Junaidiyah santri dan alumni. Dan terima kasih juga kepada teman-teman peserta yang sangat antusias hari ini untuk mengikuti Al-Junaidiyah Talk. Kemudian ini juga adalah Al-Junaidiyah Talk episode terakhir di bulan Ramadan, tapi teman-teman tidak usah khawatir, bisa melihat sesi-sesi sebelumnya di YouTube, nanti kita semua akan upload di sana. Dan ya, jadi silakan subscribe Pesantren Al-Junaidiyah untuk melihat siaran ulang di sana, mulai dari sesi 1 dan hari ini. Kemudian terima kasih juga apresiasi kepada tim media yang menginisiasi kegiatan ini. Semoga menjadi berkah. Ada Kak Anaza, kemudian ada Kak Mufi, ada Kak Muhammad Asrul Barudin, Kak Liha, Kak Anca, Kak Tiwi, dan saya sendiri sebagai satu tim. Semoga kita semua senantiasa diberikan keberkahan. Oh iya, ada Kak Anca juga, Kak Riana Adriansyah Umri. Sekarang kayaknya lagi di pondok, ada kegiatan buka bersama. Tapi masih terus ikut mengikuti kita. Jadi semoga semua kita diberikan keberkahan dan kita keluar di bulan Ramadan menjadi hamba yang suci kembali. Semoga kita bisa memaksimalkan 10 Ramadan terakhir. Terakhir kayaknya kamu kita mau ya, foto bersama ya. Baik, baik teman-teman. Oke, sebelumnya ada giveaway seperti biasanya. Untuk teman-teman yang ingin memberikan insight-nya atau pendapatnya apapun yang didapat pada hari ini, boleh ya ditulis di caption-nya. Semoga juga bisa menjadi amal jariah untuk teman-teman dan juga menyampaikan ilmu yang sudah disampaikan oleh Kak Nirwan dan Kak Edo pada hari ini. Ini masih ada yang masuk terus nih di Zoom-nya ini. Kayaknya memang butuh sesi kedua. Ya baik, terima kasih banyak. Kita sesi foto bersama dulu ya. Mungkin adik-adik teman-teman bisa dinyalakan. Tadi tuh 60 terus ya pesertanya, lumayan banyak dan sekarang sudah berkurang, mungkin sudah bikin buka puasa. Oke, bisa dinyalakan kameranya yang ingin berfoto, mengabadikan momen. Ya, Nurul Hidayah, Fahmi, Gufron. Ya, oke. Kita juga lagi diburu ini, waktu berbuka. Udah buka puasa di sini kebetulan. Oke. Mariuni, siapa? Wafikosh, Nurul Syahreni, Kak Aisyah. Oke. Saya foto ya. Mungkin di room 1 dulu. 1, 2, 3. Oke, saya simpan dulu. Untuk room kedua kayaknya tidak ada ya. Oke. Baik, mungkin cukup sekian ya. Terima kasih banyak sekali lagi kepada Kak Nirwan dan Kak Edo sudah capek-capek dan insya Allah semoga menjadi berkah ya kehadirannya di sini. Dan semoga juga dilancarkan koasnya dan juga persiapan ke UK. Kapan berangkat Kak Nirwan? Insya September Kak, doanya ya. Oh September, oh intaknya September. Iya, mohon juga didoakan kami-kami yang masih menuntut ilmu, memperjuangkan beasiswa juga. Ya, baik, mungkin sudah bisa diakhiri teman-teman. Kak Junet, silakan saya kembalikan ke Kak Junet. Oke, jadi terima kasih. Oke, terima kasih sekali lagi kepada Kak Nirwan dan Kak Edo. Dan untuk mengakhiri, ini sudah membuka, semoga senantiasa diberikan kesehatan. Amin. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berbuka puasa teman-teman. Assalamualaikum. Saya pamit duluan mau ke tempat bukber. Syukran Kak Nirwan. Iya Besti. Terima kasih. Super Besti. Nirwan, Oke, bye bye. Assalamualaikum.